Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Tuan Wu berkata, "Apa kau berani menentangku?" Orang itu membalas, "Bagaimana kalau aku menentangmu? Berarti kau cari mati." Lalu orang itu seperti terkena sebuah skill dari Tuan Wu. "Hei, ada apa dengannya?" Lalu Tuan Wu menyentuh jidatnya. Dia berkata, "Jiwanya sudah ditelan olehku. Dia mati." "Hah? Jiwanya dimakan? Bagaimana bisa? Siapa lagi yang mau menentang pendapatku sekarang?" Tuan Wu melanjutkan, "Semua kembali ke dalam air. Gak ada yang boleh mundur tanpa perintahku. Kalau tidak, kematian kalian akan lebih buruk dari yang sebelumnya. Ayo, lebih jauh lagi." Dan mereka semua pun maju. Satu orang ada yang tertarik ke bawah air. "Serang!" Mereka menyerang buaya itu. Tapi buaya itu sangat kuat. Buaya itu ditarik ke atas keluar air. "Cepat, bawa dia ke darat." Lalu Tuan Wu menyerang. "Lihat aku!" Dan dia menapak ke hidungnya buaya, lalu menyerang buaya itu dan langsung membunuhnya. Hahaha. "Tuan Wu, di belakangmu masih ada." Ternyata ada lagi yang muncul. Kenapa buaya masih muncul lagi? Ternyata yang kali ini muncul lebih besar. Maknya kali ya. Lalu tiba-tiba buaya itu berbicara, "Kalian membunuh anakku. Kalian semua harus mati." Dia ngomong bahasa manusia. Ini baru beneran penjaga asli buah Vermilion itu. Hah, ini baru beneran raksasa asli. Dengan satu serangan, dia langsung membunuh Ciyun. Ya, padahal gue ngarepnya dia dibunuh Cenmo, bukan dibunuh buaya. Kecewa gue. Melihat itu, semuanya ketakutan dan langsung kabur. Ini gak mungkin bisa dikalahkan. Kabur! Tuan Wu berkata, "Jangan takut, mari kita serang bersama. Jangan takut cuma karena itu." Dengan satu serangan, Tuan Wu langsung dibelah badannya menjadi dua. "Ayo, lari!" Saat Yan Er kabur, ternyata ada Cenmo yang pergi ke arah buaya itu. "Cenmo, kenapa kamu di sini? Cepat kabur! Jangan takut, kamu tidak akan mendapat masalah kalau ada aku di sini." Beberapa orang berkata, "Dari mana anak ini? Apa yang dia lakukan? Dia nggak akan masuk kan?" Cenmo berkata, "Oi, jadilah tungganganku. Dengan begitu, aku tidak akan membiarkanmu mati." Buaya itu membalas, "Walaupun mati pun, kau nggak akan bisa membuatku menjadi tungganganmu. Kau cari mati." Kau menolaknya. Hah, sayang sekali. Lalu Cenmo menggunakan skill membelah gunung, dan dengan serangan itu dia memotong tangan kiri buaya itu, dan buaya itu langsung menyelam ke bawah air. Dia berkata, "Selama aku tinggal di dalam air, kau nggak akan pernah bisa mendapatkan buah Vermilion berdaun 3 itu." Buaya emas itu ketakutan. Aku rasa dia nggak akan keluar lagi, tapi dia nggak terkalahkan dalam air. Kayaknya nggak ada yang mau mendapatkan obat ajaib itu lagi. Dalam hati Cenmo, karena buaya bersisik emas ini mengenali buah Vermilion berdaun 3, dia pasti tahu efeknya. Kalau dimakan, nggak akan mudah bagiku untuk membersihkannya. Kira-kira masih ada waktu 1 jam. Aku nggak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku cuma bisa pakai trik itu. Lalu Cenmo berjalan maju ke arah kolam itu. "Hei, dia mau masuk ke dalam air kah?" "Hah? Ya gila, dia turun ke air cuma buat dimakan." "Cenmo, kau harus hati-hati." Saat Cenmo maju, "Hah, melayang? Apa yang terjadi di sini?" Ternyata Cenmo berjalan di atas air. "Hei, coba kalian lihat rambutnya berubah menjadi abu-abu. Apa dia berubah menjadi tua?" Dia sepertinya menggunakan beberapa metode rahasia. Buset, persis kayak Monan ya. Dia sampai sini ya, rambutnya jadi putih. Monan juga rambut putih. Ini rambutnya perak sih, lebih ke abu-abu, perak, silver gitu. Lalu Cenmo menggunakan skill membelah sungai. Cenmo menyerang ke dalam air, dan ternyata dia berhasil mengenai buaya itu, dan buaya itu langsung terbelah 2 dan langsung terbunuh. "Cenmo, apa kau baik-baik aja?" Cenmo merespon, "Aku nggak apa-apa, aku hanya perlu istirahat." Yan Er bertanya, "Apa monster itu udah mati?" Cenmo menjawab, "Iya, monster itu udah mati. Kalian antar gadis ini pulang dengan selamat. Jaga sikap kalian. Jangan pikir aku nggak berani membunuh manusia. Percayalah pada kami akan melakukan yang terbaik." Dan Er berkata, "Cenmo, apa kamu akan mengambil buah itu? Aku bisa menunggumu." Cenmo membalas, "Nggak perlu, kau pulanglah duluan." "Baiklah, aku pulang duluan." "Cenmo, berhati-hatilah." "Ya, aku mengerti." Cenmo pun pergi ke buah itu. Dalam hati Cenmo, buah ini akan segera matang. Baunya sangat enak. Buah ini udah siap dipetik. Lalu Cenmo memetiknya. "Aku belum memiliki wadah penyimpanan, jadi aku perlu memurnikan buah ini menjadi pil setengah jadi untuk memastikan bahwa khasiatnya tidak akan hilang." Nah, selesai. Sayangnya,
nggak ada yang tahu ketiga daun ini juga obat mujarab langka. Genangan air ini gelap seperti tinta dan mengandung energi logam yang sangat kuat. Alasannya adalah lalu Chenmo melakukan sesuatu dan tampak seperti bebatuan aneh karena ini benar aja, karena kristal giok emas ini. Benda ini yang membuat air di sini menjadi gelap seperti tinta. Apalagi kedalaman tempat ini mengandung sumsum batu giok kristal emas yang akan memungkinkanku untuk mengolah tubuh elemen emasku hingga penguasaan yang luar biasa. Lalu kita melihat di lembah putus asa ada banyak sekali wanita yang menari dan ternyata itu ada Lin Sui. Lin Sui sedang ditahan. Orang itu berkata, "Aku akan menghisap semua yin energi milikmu, tapi aku tidak akan membunuhmu." Orang ini adalah Kui Yo Kwang. Masterku tidak akan melepaskanmu. Itu bagus. Aku jadi nggak perlu menghabiskan waktu untuk mencarinya. Lagi pula, aku disembah oleh keluarga Lin. Jadi aku harus meminta penjelasan dari dia atas kehancuran keluarga Lin. Kita melihat di tepi danau Yang Kui, Sekte Heavenly Ghost datang untuk balas dendam pada Chenmo atas kematian Qiu Wusheng. Songzi bertempur 3 kali berturut-turut dan akhirnya dikalahkan oleh Huang Shirong, murid kedua dari Sekte Heavenly Ghost. Orang ini adalah Huang Shirong. Ini dia orangnya. Master, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apa harus kita membunuh dia untuk membalaskan dendam dari Qiu Wuming? Nggak, sembunyikan aja dua wanita yang tinggal bersama Chen Songzi. 3 hari lagi di tempat ini biarkan Chenmo datang dan menerima kematiannya. Jika tidak, aku akan membuatmu lebih buruk dari kematian. Orang ini adalah pemimpin Sekte Heavenly Ghost, Ku Qiansha. Sekarang kita kembali ke Chenmo. Chenmo sedang berkultivasi. Dalam hati Chenmo, tubuh elemen emas milikku ini telah mencapai tingkat master dan tahap kultivasiku telah maju ke tahap ketiga, alam kondensasi Qi. Hanya segini batu giok yang tersisa. Aku akan menggunakannya untuk meningkatkan senjata spiritualku. Pedang kecil yang aku dapat dari pelelangan bawah tanah juga sudah ditingkatkan. Sekarang aku bisa menyembunyikan pedang di dalam tubuhku karena aku telah mengolah tahap pertama dari teknik 10.000 pedang dari sekte 10.000 pedang. Sekarang aku sudah bisa pulang. Dimana Chenmo? Apa dia belum datang juga? Tuan muda akan segera datang. Lepaskan dulu kedua wanita itu. Jangan khawatir, asalkan Chenmo mati, aku akan melepaskan mereka. Qiansha berkata, "Aku lelah menunggu. Bunuh aja dulu Pak Tua itu." "Baik, aku akan memakan jiwamu." Dalam hati Songzi, sebelumnya dia tidak menggunakan roh iblisnya. Sepertinya kali ini dia akan membunuhku. Songzi menyerang balik. "Penghancur gunung." Hah? Kau emang kuat, tapi kau udah terlalu banyak menghabiskan energimu. Sepertinya kau hanya bisa menggunakan jurus itu beberapa kali aja. Tuan muda, di mana Anda? Lalu tiba-tiba ada yang menyerang hantu itu. Ternyata itu Chenmo. Dia datang bersama Sangsang dan juga Cinceng. "Tuan muda, aku dengar bahwa kau bisa menggunakan kekuatan petir milik Master Surgawi. Aku ingin melihatnya." "Baiklah, tapi sebagai gantinya, aku ingin nyawa kalian." Lalu Chenmo memunculkan petirnya. "Mundur!" Lalu si Qiansha mengeluarkan hantu miliknya dan menyerang ke arah Chenmo. Tapi Chenmo dengan mudah langsung menahannya. "Chenmo, kau telah membunuh muridku, Qiu Wuming. Kau harus memberiku penjelasan. Berkat kekuatanmu yang luar biasa, asal kau menyembahku sebagai guru, aku akan melupakan apa yang pernah terjadi. Dan aku akan memberikan apapun yang kau butuhkan. Kau ingin aku menjadi muridmu? Apa kau pantas? Kalau begitu, hidupmu akan berakhir di sini. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari hantu iblis abadi." Lalu Qiansha menggunakan skill Ghost Claw atau cakaran hantu. "Makan dia, telapak tanganku." Hantu tidak abadi. Lalu Chenmo memunculkan aura yang sangat kuat dan Chenmo berhasil menahan serangannya. "Master, apa kau baik-baik aja?" "Tenang aja, serangan itu tidak akan bisa melukaiku." Tapi sepertinya kekuatan Chenmo ada di tingkat Grandmaster. "Hah? Grandmaster? Di usianya yang sangat masih muda? Ini mustahil." "Iya, pasti ada rahasia pada anak ini. Master, kita harus menangkapnya dan dapatkan rahasianya. Sekte kita akan menjadi lebih kuat." Qiansha berkata, "Baiklah, kalian bantu aku untuk mengalahkannya." "Ada apa? Apa kalian sedang mengatur strategi licik?" "Kalian semua memilih lawan yang salah." Lalu mereka menyerang Chenmo secara bersamaan. "Sekarang, walau kau memohon ampun, sudah terlambat. Bunuh dia!" Lalu Chenmo lenyaplah. Menggunakan petir dari tangannya, dia menyerang mereka semua. Dalam hati Chenmo, pukulan ini menghabiskan setengah dari kekuatan spiritualku. Tapi aku masih belum mengalahkan pemimpin mereka. Pemimpin sekte benar-benar kuat. Kau telah membunuh murid dari sekteku. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan menghancurkan tulang dan abumu dengan memanggil roh penjaga gunung. 10.000 hantu. Ribuan hantu ini bisa menghancurkan dunia. Lalu banyak sekali hantu keluar dan mereka mulai pergi tak terkendali. Sangsang berkata, "Begitu banyak roh jahat." Cinceng berkata, "Aku tidak khawatir sebelumnya, tetapi sekarang apa bisa Chenmo menang?" "Tuan muda ingin menghancurkan dunia hanya dengan hantu-hantu itu? Aku memiliki pedang yang bisa membunuh 1000 hantu." Lalu Chenmo mengeluarkan sebuah pedang dan langsung menyerang roh-roh jahat itu. "Hah? Siapa kau sebenarnya?" "Aku seorang kultivator." Seorang kultivator? Tiba-tiba muncul seperti cahaya yang sangat cerah dari Qiansha. Dia langsung bersujud, "Tolong ampuni hidupku. Aku bersedia menjadi anjingmu." Chenmo berkata,
tubuh dan jiwamu rusak. Cederanya sangat serius. Kau harus menggunakan pil Yang Shen untuk mengobatinya. Aku akan meminta Chuencong dan yang lainnya mencari bahan-bahannya. Terima kasih Tuan Muda. Chen Mo melanjutkan. Ada yang harus aku tangani. Kau bertanggung jawab untuk menjaga Chen Songce. Baiklah, kita melihat. Aduh, selamatkan kami. Tolong, selamatkan kami. Kau datang juga mengisi ulang yin dan yang dengan menyedot dari manusia lain. Itu akan membuat dewa marah. Itulah sebabnya kau bersembunyi di tempat seperti ini. Kau bisa tahu metode kultivasiku hanya dengan melihat. Gak heran kau bisa membunuh Lin Xiao dengan mudah. Aku bukan bersembunyi di sini. Aku hanya tidak ingin keluar. Tempat ini dikelilingi oleh pegunungan yang indah dan juga air yang jernih. Ini adalah surga di bumi. Kalau aku nggak ingin keluar, siapa yang berani memaksaku? Lin Sui berkata, Tuan, balas dendam ibuku dan aku dengan membunuhnya di sini. Yao Kuang berkata, awalnya Lin Xiao menyembunyikan produk yang bagus. Dia pantas mati. Tapi akhir-akhir ini aku mendapat banyak keuntungan darinya. Mari kita bicarakan Lin Xiao. Aku akan mengirimmu untuk menemuinya. Lalu Chen Mo langsung maju menyerang. Hah? Dan dengan cepat Yao Kuang langsung menghindar. Kalian berdua, minumlah pil Pei Yuan Tan. Itu bisa menyembuhkan kalian. Terima kasih Tuan. Tuan, dia disembah oleh keluarga Lin dan telah berada di alam master selama beberapa dekade. Kekuatannya luar biasa. Bajingan semacam ini yang mengandalkan jiwa manusia untuk memperpanjang hidupnya, aku harus mengirimnya ke neraka. Bocah, kaulah yang akan pergi ke neraka. Dia maju menyerang Chen Mo, tapi Chen Mo berhasil menahannya. Dalam hati Chen Mo, chip perlindungan tubuh mungkin adalah versi lemah dari kekuatan spiritual dari kultivator abadi. Yao Kuang berkata, senjata apa yang kau sembunyikan? Ini bukan senjata tersembunyi. Ini adalah pedang terbang dari pedang abadi. Pedang abadi yang hanya ada di legenda. Bagaimana mungkin muncul di dunia nyata? Aku telah membunuh yang abadi dan juga membunuh naga. Hal apa lagi yang kau mau tanyakan padaku? Ingatlah nama pedang ini, Cantian. Tuh, disuruh inget tuh nama pedangnya tuh. Namanya Cantian. Sedangkan Yao Kuang menggunakan skill Yin Yang Burst Fist. Dia mencoba menahan serangan Chen Mo, tapi gagal. Dan serangannya masuk dan mengenai Yao Kuang. Ilmu pedang macam apa itu? Kau nggak lagi perlu tahu jawabannya. Maafkan aku. Harta milikku. Tempat ini dan semua wanita di sini, semua milikmu. Chen Mo membalas, apa kau bodoh? Kalau kau mati, tentu saja semua akan menjadi milikku. Chen Mo berkata, aku serahkan semua padamu. Baik Tuan Muda, suruh orang untuk menyelamatkan wanita di sini dan geledah tempat ini. Harta di sini milik keluarga Linmu. Baik, Lin Sui berkata, benda ini aku temukan di bawah kursi aula utama. Mungkin benda ini berharga. Benarkah? Ini sisa latihan yang tidak sesuai aliran. Terserah mau kau apakan. Dan ini adalah, dalam hati Chen Mo, cincin penyimpanan. Ini benda yang bagus. Meski ruang penyimpanan di sini hanya 4 atau 5 meter persegi, itu udah cukup untuk saat ini. Di kain kuning ini tertulis bahwa cincin ini berasal dari Gunung Void. Pang Shiyuan pernah berkata bahwa memasuki Gunung Void harus menjadi seorang master. Sepertinya aku perlu pergi ke sana untuk mencari sumber daya untuk berkultivasi. Sekarang kita melihat di Caisang Villa. Di Villa Chuencong, Chen Mo berkata, kalian memiliki semua bahan obat yang aku butuhkan. Jadi aku bisa menyempurnakan pil Yang Shen untuk menyembuhkan Chen Songce. Dalam hati Chen Mo, tampaknya kelompok orang kaya ini masih sangat berguna. Chen Mo berkata, kau melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan menghadiahimu dengan pil Pei Yuan Tan agar kau tetap kuat di masa depan. Wen Chong berkata, terima kasih Tuan Chen. Tuan Chen, aku juga membantu menemukan bahan obat. Pilnya udah habis. Kalau kau mau, silahkan cari bahan-bahannya. Nanti akan kubuatkan lagi. Dan aku akan menyimpan sebagian besar pilnya. Dalam hati Chen Mo, kuanggap itu sebagai biaya produksi. Xia Qingang berkata, Tuan Chen, beberapa hari lagi akan diadakan kit KTT. KTT, apa tuh KTT? KTT apa guys? Yang tahu bisa komen ya. KTT di Qianye. Dan semua selebritas Qianye akan hadir. Dengan status Anda saat ini, Wang Changru, orang terkaya di Qianye, nggak ada apa-apanya. Dalam hati Chen Mo, Wang Changru, ketua grup Kuang Han, orang terkaya di Qianye. Dia pelaku utama yang menyebabkan kehancuran keluargaku di kehidupan sebelumnya. Chen Mo berkata, aku akan pergi ke KTT tersebut, tapi kau daftarkan atas namamu. Baik Tuan Chen, Tuan Muda. Chen Mo berkata, itu adalah pil Yang Sheng yang dapat memperbaiki jiwamu yang terluka. Kau akan segera pulih. Terima kasih Tuan Muda. Setelah memakan pil itu, beberapa lama kemudian Song Zi pun sembuh. Dia berkata, muridmu berterima kasih kepada Tuan Muda karena telah menyelamatkan nyawaku. Tampaknya pil Yang Shen ini membuatmu mendapatkan banyak keuntungan. Jika bukan karena waktu latihanmu terlalu singkat dan akumulasi cimu nggak mencukupi, kau pasti udah memasuki ranah transformasi saat ini. Master, aku yakin bahwa aku akan menjadi master dalam 3 bulan. Gak perlu menunggu 3 bulan. Aku akan membantumu mencapainya sekarang juga. Oke, mari kita mulai. Baik Master, konsentrasi. Lalu Chen Mo mulai melakukan sebuah ritual mungkin. Void Levitation, Master transformasi. Terima kasih Tuan Muda, aku nggak bisa membalas kebaikanmu. Gak perlu seperti itu. Bangunlah, bersiaplah, ikut aku ke Qianye besok pagi. Baik Tuan Muda. Lalu keesokannya, Sang Sang berkata, nafas yang kuat ini, Chen Songzi telah menjadi seorang master. Dalam hati Qing Cheng, sebulan yang lalu, Chen Songzi sama sepertiku, hanya orang biasa. Sekarang telah menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia seni bela diri. Kecantikan seperti apapun akan sirna, tergerus usia dan penyakit. Hanya dengan mengikuti Chen Mo,
aku bisa menentukan jalan hidupku sendiri. Sang Sam berkata, "Nona, kau mau pergi kemana?" Ching-cheng menghampiri Chen Mo. "Chen Mo, ada apa?" "Aku ingin kau menjadi guruku. Asal kau mau mengajariku metode kultivasi, aku akan bayar berapapun harganya." Dalam hati Chen Mo, apa dia salah paham? Chen Mo berkata, tekadmu gak buruk, tetapi kau masih kurang ketekunan." "Ketekunan? Baiklah. Mulai sekarang, aku akan menjadi pelayanmu. Aku akan menyajikan teh dan tuangkan air, bersihkan tempat tidur, dan selimutmu sampai kau setuju untuk menerima aku sebagai murid." Sang Sam berkata, "Nona, apa Anda yakin ingin melakukan itu?" "Aku nggak yakin kau bisa melakukan itu semua." Setelah itu, Chen Mo pun berkultivasi. Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Masuk. Ternyata itu adalah Ching-cheng. Wow. Kau. Dan akhirnya Ching-cheng tidur di ranjang Chen Mo. Keesokannya Chen Mo keluar kamar. Ching-cheng juga keluar. Gak terjadi apa-apa. Sang Sam berkata, "Gak disangka, gak terjadi apa-apa. Aku kira dia akan menerkamnya." Sekarang kita pergi ke Qianye, grup Mei Hua. Chen Mo ke sana. Chen Mo berkata, "Halo, aku ingin bertemu dengan Ketua Li. Apa Anda sudah buat janji?" Chen Mo menjawab, "Belum. Maaf, Anda harus membuat janji terlebih dahulu." Tiba-tiba ada dua orang datang, satu wanita dan satu lagi pria. Yang wanita berkata, "Chen Mo, kenapa kau ada di sini?" Wanita ini adalah putri angkat Li Shufang. Jadi putri angkatnya mamanya Chen Mo. Nah, saudara perempuan Chen Mo Yi, Wen Qing, namanya Wen Qing. Dia melanjutkan, "Kapan kau datang? Kenapa kau tidak menelpon dulu?" Chen Mo menjawab, "Aku ingin mengejutkanmu dan ibu. Aku nggak tahu kalau harus membuat janji. Ini aturan perusahaan. Jangan pedulikan. Ketua sedang dalam perjalanan bisnis. Aku yang akan mengurusmu." Chen Mo merespon, "Aku membawa teman-temanku. Apa mereka juga bisa ikut?" Dalam hati Wen Qing, kenapa ada orang yang berpakaian seperti ini? Lalu Wen Qing melihat Ching-cheng. Dia bertanya, "Siapa dia?" "Chen Mo, apa dia itu?" Chen Mo menjawab, "Jangan salah paham. Dia hanya teman." Xiao Qing, jadi dia anak sampah dari Ketua Li. Wen Qing membalas, "Ciruipin, panggil aku dengan nama lengkapku. Dan juga, tolong jangan menghina Chen Mo." Chen Mo kali ya, Chen Mo. Dalam hati Chen Mo, "Ciruipin, aku memiliki beberapa ingatan tentang orang ini. Dia adalah putra direktur grup Mei Hua dan dia selalu mendambakan Wen Qing." Ciruipin berkata, "Dia hanya anak SMA. Bukankah itu sama aja dengan terbuang?" Wen Qing berkata, "Coba katakan lagi sekali lagi." Ciruipin melanjutkan, "Sekretaris Wen, perhatikan sikapmu. Aku nggak bisa menjamin bahwa ayahku akan melakukan investasi." Ciruipin, "Apa kau berani mengancamku dengan kepentingan perusahaan? Berhati-hatilah, karena Direktur Ci akan membayar kata-katamu dan perbuatanmu juga. Bagaimanapun, aku sudah mengatakannya." Chen Mo berkata, "Kakak, kapan grup Mei Hua mengizinkan orang luar untuk memamerkan kekuatannya? Ayo pergi. Aku ingin tinggal di kamar ketua." Berani sekali dia mengabaikanku. Di KTT Qianye besok, aku akan membalasnya. Di kamar, Wen Qing berkata, "Ketua baru aja mendapatkan sebidang tanah untuk pembangunan. Namun, beberapa bank yang semula menyetujui peminjaman tiba-tiba berubah pikiran sehingga menyebabkan putusnya rantai modal AS Cina atau AS Cina. Bahkan di seluruh Qianye, kami nggak bisa menemukan perusahaan yang mau bekerja sama dengan Mei Hua. Ketua merasa bahwa seseorang mungkin menargetkan Mei Hua, jadi dia pergi ke tempat lain untuk membahas pembiayaan. Apakah KTT Qianye akan diadakan besok?" "Iya, Ketua Dewan harus kembali untuk menghadiri KTT besok dan dia pasti akan mengajakmu. Kau istirahatlah dulu. Aku akan lanjut bekerja." Chen Mo berkata, "Kak Wen Qing, jangan khawatir. Besok semua masalah akan diselesaikan dengan lancar." "Iya, tentu saja." Dalam hati Wen Qing, demi Ketua dan Chen Mo, aku akan bekerja keras agar Mei Hua tetap bertahan. Dalam hati Chen Mo, dengan adanya aku di sini, masalah Mei Hua akan terselesaikan. Lalu di hari itu, di malam itu, kita melihat ada sebuah gedung yang terbakar api. "Lihat, apinya naik ke atas. Apa bisa orang-orang di dalam menyelamatkan diri? Kapten, api mulai menyebar di dalam gedung. Kita hanya bisa mencapai lantai 20. Kaptennya berkata, "Kau tetap di sini untuk mengarahkan evakuasi. Tim lainnya ikut denganku. Selamatkan orang-orang sebanyak mungkin." "Kapten, biar aku aja yang pergi." "Patuhi perintahku. Ayo ikuti aku." "Baik." Lalu Chen Mo melihat dari kejauhan, api itu sangat kejam dan manusia itu penuh kasih sayang. "Aku akan membantu kalian." Dan Chen Mo menggunakan sebuah gelang 3000 wick water. Dan dengan gelang itu, Chen Mo memunculkan hujan untuk memadamkan api. Surga telah memberkati kita." "Iya, sulit dipercaya. Hujan datang di waktu yang tepat. Hujan hanya turun dalam radius 10 meter dari gedung. Ini aneh, terlalu kebetulan." Kita melihat di biro keamanan ruang pengawasan. Orang yang di kiri berkata, "Jaga agar mata kalian tetap terbuka dan cari area di situ." "Ya, Pak." Orang yang di kanan berkata, "Cara hujan ini sangat aneh. Seseorang pasti mengendalikannya. Orang ini adalah Kong Tae-fun, wali kota." "Tunggu, berhenti. Perbesar layar pengawasan nomor 9. Saat dilihat, terlihat Chen Mo. Nah, itu dia. Orang yang tengah ini yang membawa gelas kopi, dia adalah Chin Yan Yu, sekretaris wali kota dan salah satu cucu Chin Chong Yun." Tae-fun berkata, "Kau tahu orang ini?" Yan Yu menjawab, "Iya,
Tapi terus langsung dipotong oleh Taefun. Masalah hari ini diklasifikasikan sebagai rahasia kelas S. Siapapun yang membocorkan informasi ini akan dihukum dengan hukuman spionase. Kalian dengar, spionase itu tindakan memata-matai yang dilakukan untuk mengetahui rahasia dari musuh dan pesaing. Source, Brainly. Baik pak, sekarang kita melihat Chenmo sedang berkultivasi mereka di sini. Lalu tiba-tiba bocah nakal keluar dari kamar. Ternyata itu ibunya. Wenqing berkata, "Ketua, mungkin Xiaomo belum bangun." Chenmo berkata, "Bu, bukankah kau terlalu keras padaku?" "Nak, kau bocah nakal. Apa yang kau lakukan di sini daripada belajar keras? Hah? Dan kenapa kau membawa Yang Cinceng bersamamu? Apa kau nggak takut keluarga Yan akan marah dan kehilangan hubungan denganmu di sini?" "Aduh, aduh, dia yang bersikeras mengikutiku." "Omong kosong, tentu saja. Kaulah yang mengambil keuntungan dari gadis muda itu." Sang sama Songsu ngintip. Songsu berkata, sepertinya dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menghajar master dengan sangat buruk. Sang merespon, "Iya, hanya ibunya aja yang bisa." "Bibi, Anda di sini?" Ibunya berkata, "Kamu adalah Yan Cinceng kan? Kau benar-benar cantik seperti yang tersirat dari namamu. Kenapa kau nggak tinggal di rumah keluarga Yan dan lebih memilih untuk tinggal bersama Chenmo?" "Aku, sekarang Chenmo, dalam hati Cinceng, pelayan, calon murid, apa cara yang lebih baik untuk menggambarkannya?" Dalam hati ibunya, apakah sudah mencapai titik di mana nggak mungkin untuk mengatakannya? Ibunya Chenmo ngamuk lagi. "Kau bocah nakal, apa kau belajar beberapa hal aneh tentang bermain-main dengan orang? Kau pikir kau punya cukup otak untuk bermain-main dengan keluarga Yan?" "Bu, aku nggak melakukan apa-apa. Dia melakukan segalanya dengan kehendak bebasnya sendiri." "Bibi, aku benar-benar melakukannya atas kemauanku sendiri." Dalam hati ibunya Chenmo, apa maksudnya dengan kemauanmu sendiri? Maksudmu kau ingin dipermainkan oleh bocah ini? Ibunya berkata, "Lupakan aja. Aku nggak mengerti apa yang kalian lakukan satu sama lain. Tapi hati-hati dengan apa yang kalian lakukan. Jangan mempersulit kedua keluarga." Chenmo berkata, "Bu, apa kau mungkin salah memahami sesuatu?" Baiklah. Ibunya melanjutkan, "Kau bersihkan dirimu dan ikut aku ke puncak Qianye." Chenmo berkata, "Ngomong-ngomong, ibu, kakak, ini adalah hadiah yang telah kusiapkan untuk kalian berdua." Wenqing berkata, "Ini pertama kalinya kau membawa hadiah untukku dan ketua. Jadi buka dan mari kita lihat." Saat dibuka, perhiasan giok. "Ini menghabiskan banyak uang kan?" Chenmo berkata, "Bu, kau harus selalu ingat untuk membawa ini bersamamu. Kau harus selalu membawanya, oke?" Oke. Dalam hati Wenqing, Xiaomo telah menjadi anak yang baik. Itu benar-benar hebat. Sekarang kita melihat gedung Qianye Hotel Bisnis Internasional Tingsheng. Orang-orang dari grup Meihua telah tiba. Belum lagi ada banyak wanita cantik di keluarga mereka. Ibunya Chenmo berkata, "Xiaomo, Wenqing dan aku akan membahas tentang masalah bisnis. Kau urus Cinceng dan jangan membuat masalah." Chenmo merespon, "Aku anak baik nomor 1. Bagaimana bisa aku menyebabkan masalah?" Kita melihat ada banyak sekali yang mengobrol-ngobrol. Dalam hati Chenmo, dalam kehidupanku sebelumnya, aku ingin masuk ke puncak Qianye ini. Tapi sekarang aku merasa cukup bosan. Ketenaran dan uang gak berharga. Hanya kekuatan besar yang merupakan modal terbesar. Wang Chun dan yang lainnya juga di sini. Ada juga beberapa seniman bela diri di sini yang tidak lemah dalam kekuatan, termasuk Master Sekte. Lalu seorang wanita berkata, pembawa acara. Dia berkata, "Sekarang aku ingin semua orang untuk memberikan tepuk tangan dan menyambut ketua Kwang Han Group, Tuan Wang Changru." Lalu keluar Tuan Wang Changru namanya. Wang Changru berkata, "Ini sekali lagi waktu untuk pertemuan puncak Qianye tahunan yang hebat. Anda semua di sini adalah elit dari berbagai latar belakang dan Anda adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mendukung seluruh ekonomi Qianye. Jangan ragu untuk mengungkapkan pemikiran Anda dan jangan ragu juga untuk berkomunikasi satu sama lain, untuk bekerja sama untuk pengembangan Qianye." Lalu seseorang menghampirinya. Orang yang kanan berkata, "Ketua Wang telah berbicara dengan baik." Changru berkata, "Tuan Wang terlalu baik, silakan duduk." Seseorang menghampirinya lagi. Dia berkata, "Ketua Wang, saya belum melihat Anda selama beberapa hari dan Anda terlihat lebih muda lagi." Emang ya itu mulut manisnya. Changru merespon, "Saudara Liu, saya mendengar Anda sakit parah beberapa hari yang lalu, tetapi melihat penampilan Anda, tampaknya Anda pulih dengan baik." Ibunya Chenmo berkata, "Tuan Wan, saya sudah lama nggak melihatmu. Kau masih terlihat hebat." Tapi Wan Changru mengabaikannya, nggak membahas apa-apa. Dalam hati ibunya Chenmo, kenapa Wan Changru mengabaikanku? Changru berkata, "Semuanya, silahkan duduk. Ketua Wan, kita makan malam bersama tahun lalu. Dan kita juga memiliki urusan bisnis. Apa Anda benar-benar lupa dan tidak mengingat saya?" Changru membalas, "Benarkah? Maka semua urusan bisnis kita akan segera dihentikan. Jadi silakan pergi sekarang." "Hei, itu, lihat ke sana." Li Shufang tersinggung oleh Wan Changru. Sepertinya rumor itu benar. Dan Wan Changru akan bergerak. "Tuan Wan, apa Anda bisa memberi saya penjelasan?" "Penjelasan? Apa aku punya kewajiban untuk memberimu penjelasan?" Lalu tiba-tiba ada menelpon ibunya Chenmo. "Halo?" Orang itu berkata, "Ketua, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Ke-8 pemegang saham perusahaan kita menarik investasi mereka. Dan semua orang termasuk orang yang Anda ajak bernegosiasi pembiayaan sebelumnya tiba-tiba juga mundur." "Hah? Apa?"
Iya, Grup One dan beberapa perusahaan lain mengakhiri kemitraan mereka dengan kami. Ketua, apa yang harus kita lakukan? Ketua! Lalu datang beberapa orang. Itu, mereka adalah para tetua dari Meihua. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka hendak mendukung Meihua? Lalu kita melihat ayahnya Chi Ruipin, Chi Chonghua. Ruipin tuh yang kemarin. Nih fotonya nih. Nih, kalau misalnya nggak inget karena namanya banyak banget, pusing. Chonghua berkata, Tuan Wan, kami dan grup Meihua tidak bermitra lagi dan kami harap dapat bekerja sama denganmu di masa yang akan datang. Boleh-boleh aja. Dalam hati orang ini, yang Mimin gak yakin siapa, dalam hati orang ini, Wan Qing, sudah terlambat sekarang. Kau gak bisa memintaku untuk menjagamu lagi. Siapapun yang membantu Meihua malam ini akan menjadi musuh kami. Wah, sudah pasti Li Sung Fan ditargetkan. Saham-saham mereka ditarik. Meihua sedang dalam masalah serius. Dalam hati Li Sufang atau ibunya Chen Mo, Meihua nggak mempunyai dana yang memadai dan mereka terpecah belah. Nggak ada yang berinvestasi pada mereka. Lalu tiba-tiba Chen Mo maju dan langsung duduk di kursi. Chen Mo berkata, siapa laki-laki itu? Dia duduk tepat di samping Sufang dan pria tua di sebelahnya juga nampak cukup sangar. Wah, tapi wanita itu sangat cantik. Dia adalah anak dari Li Sufang, cuma seorang pecundang. Dia sangat bodoh. Nilai tesnya selalu terbawah. Punya anak seperti dia pasti yang menyebabkan Meihua hancur. Wan Qing berkata, Xiaomo, apa yang kau lakukan di sini? Ibunya berkata, Xiaomo, pulanglah. Kau nggak harus ikut menanggung malu. Chen Mo berkata, Bu, aku bisa menyelamatkan Meihua. Ibunya merespon, ini bukan waktunya untuk bercanda. Wan Qing membalas, Xiaomo, pergilah, ibumu berusaha melindungimu. Aku pria dewasa sekarang, jadi aku harus melindungi kalian berdua. Chen Mo berkata, siapapun yang hendak menyentuh grup Meihua harus melangkahi mayatku dulu. Seseorang berkata, malu-maluin aja, padahal dia cuma anak SMA. Seorang lagi menambahkan, untungnya aku nggak bekerja sama dengan Meihua. Kalau iya, pasti aku udah malu gara-gara anak itu. Aku tanya, apakah ada yang hendak membantu Meihua menangani krisis ini? Lalu tiba-tiba, aku, Yue Shan dari Anlin Chin, akan membantu Meihua masalah pendanaan. Dalam hati ketua Wan, Qing Yue Shan adalah ketua Anlin Chin dan dia selalu setia padaku. Kenapa dia membantu Meihua? Apakah dia hendak melawan kami? Lalu tiba-tiba Chia Qing An dari Chaisang, Sun Chin Fei dari Longhua, Chu Wenxiong dari Chaisang, Qing Yang dari grup Fang Object. Kami akan melakukan apapun demi menyelamatkan Meihua. Halo Tuan Chen. Chen Mo berkata, terima kasih. Sama-sama Tuan Chen, Anda telah banyak membantu kami. Wah, setengah dari mereka ada di pihak Chen Mo. Wan Qing berkata, ini apa-apaan ini? Ibunya berkata, terima kasih banyak. Wenxiong berkata, Nona Li, cuma ini yang bisa kami lakukan. Sama-sama. Chia Qing An berkata, kami akan melakukan apapun yang Nyonya Li perintahkan mengenai investasi, kerjasama, dan juga koneksi. Ketua Wan berkata, kau bocah licik punya cukup bakat juga, tapi Meihua berurusan dengan orang yang salah. Nggak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian sekarang. Saudara Li, tiba-tiba seseorang berkata, aku nggak menyangka bahwa anak Li Sufang sudah memperluas relasi seperti ini. Hah? Siapa itu? Saudara Li. Apakah di Qianye ada seorang petinggi bernama Li? Jangan-jangan dia... Itulah kenapa ternyata itu adalah Li Chongshan. Dalam hati Chen Mo, sejarah sepertinya telah berubah. Di kehidupanku sebelumnya, pada saat krisis Meihua, nggak ada hubungannya dengan keluarga Li. Tapi sekarang mereka lah penyebabnya. Dalam hati mereka, keluarga Li, mereka kan keluarga yang sangat besar. Apa sanggup Tuan Chen berurusan dengan mereka? Aku Li Chongshan ada di sini untuk menghancurkan Meihua atas perintah keluarga besar. Paham? Dalam hati ibunya Chen Mo, ayah, kau sangat kejam. Aku paham benar sifat buruknya. Perlawanan saat ini sia-sia. Li Sufang atau ibunya Chen Mo berkata, aku menghargai bantuan kalian, tapi sayangnya kami harus menolak tawaran kalian. Tuan Chen, bagaimana ini? Kau hanyalah orang rendahan di keluarga Li. Kau nggak layak untuk menakut-nakutiku seperti itu. Jangan khawatir, kepala keluarga telah menyiapkan orang yang layak untukmu. Master Li, tolong. Orang ini adalah Li Longqi, seorang Grandmaster. Hei, bukankah dia seniman bela diri yang legendaris? Apakah dia masih seorang manusia? Apa itu sihir? Master Li, terima kasih. Anakku, kau adalah lelaki brilian, tapi masa depanmu suram. Dalam hati Chen Mo, keluarga Li bukanlah sembarang keluarga. Pasti ada pihak lain yang terlibat. Chen Mo berkata, Li Tong yang mengirimmu ke sini sendirian. Apa ada yang lain? Pergilah keluar, dan aku akan menghabisi kalian semua di sana. Kau sangat sombong di hadapan seorang Grandmaster. Nyawamu adalah bayarannya. Chen Mo berkata, jadi cuma kau sendirian. Kalau begitu, aku nggak perlu melakukan apapun. Habisi dia. Siap 86 Master. Itu lihat Grandmaster yang lain. Ya Tuhan, apakah jumlah Grandmaster saat ini sangat banyak? Ibunya berkata, Xiaomo, apakah dia guru rahasiamu? Aku nggak menyangka ada seorang Grandmaster di sisimu. Tapi apa kau yakin dia bisa melindungimu? Dia di sini bukan untuk melindungiku, tetapi untuk membunuhmu. Mati kau, dasar begundal kurang ajar. Alangkah baiknya aku punya sesuatu yang bagus untukmu. Tinju pembelah gunung. Songze menghajar si Grandmaster musuh. Karena serangan Songze, Grandmaster Li terhempas. Dia menghabisi seorang Grandmaster dengan sekali pukul. Dalam hati Li Chongshan, pertarungan antara Grandmaster biasanya butuh waktu bertahun-tahun untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana bisa dia? Grandmaster Li berkata,
Apa yang kau gunakan? Bagaimana bisa kau begitu kuat? Songse membalas, kau akan segera mati. Gak perlu tahu hal seperti itu. Tunggu, jangan bunuh aku. Gak ada yang akan selamat dari murka keluarga Li. Chenmo berkata, kalau kau emang ingin bersaing dengan Mei Hua, kami pasti akan menerima tantangannya. Dan kalau kau ingin menggunakan trik-trik licikmu itu, mari kita lihat seberapa banyak Grandmaster kalian yang tersisa. Aku bersumpah akan kutemukan dan kubunuh kalian semua tanpa ada yang tersisa. Selamat tinggal kawan, rasakan ini, kau pasti akan merasakan akibatnya. Dan Songse berhasil menyerangnya dan dia pun langsung mati. Dia membunuh seorang Grandmaster hanya dengan 2 serangan. Bukankah mereka berdua Grandmaster? Kenapa perbedaannya jauh sekali? Dalam hati Chenmo, meskipun Li Longqi telah bertransformasi beberapa tahun lebih awal daripada Chen Songze, tapi kekuatan dan skillnya sangat buruk ketimbang apa yang kuajarkan pada Chen Songze. Jika Songze nggak bisa mengalahkannya, aku nggak punya pilihan lain selain mencari murid baru. Kembalilah dan beritahu Li Tongyang, akan kubuat keluarga Li memohon maaf kepadaku sambil berlutut. Setelah 3 tahun kepergianku, aku akan memberitahunya. Bolehkah aku pergi sekarang? Enyahlah kau. Dalam hati mereka, jadi bahkan keluarga Li pun bisa dikalahkan. Aku merasa kurang enak badan. Aku akan pergi sekarang. Dalam hati Chenmo, aku sangat ingin menghancurkan keluarga Wan, tapi nggak sekarang. Lalu akhirnya mereka semua menghampiri ibunya Chenmo. Seseorang berkata, Nyonya Li, Anda punya anak yang jenius. Iya, seorang lagi berkata, Mei Hua butuh sesuatu, aku bisa membantu. Seorang lagi menambahkan, kami aslinya ingin bekerja sama dengan Mei Hua. Giliran gitu aja ngomongnya. Tadi aja apa? Wih, dasar anaknya nggak berpendidikan, anaknya pecundang. Tiba-tiba kami ingin bekerja sama dengan Mei Hua. Ibunya merespon, baiklah, terima kasih semuanya. Sekarang kita pergi ke Xiatu, di rumah dari keluarga Li. Li Chongsha menceritakan apa yang terjadi. Li Tongyang merespon, benarkah? Aku nggak mengira Grandmaster itu sangat kuat. Ayah, apa perlu kita meminta tanda kutip dia untuk menunjukkan dirinya? Enggak, situasinya tidak terlalu buruk. Mulai saat ini, kita akan menggunakan kekuatan jabatan untuk mengatasi Mei Hua. Orang-orang nggak bisa berkutik dengan jabatan. Begitu pula berdebah cilik itu. Sekarang kita pergi ke Chaisangfu, distrik Qianye, wilayah Fengshan, blok Piyun. Ibunya berkata, besok adalah malam tahun baru dan ayahmu masih sibuk bekerja. Nampaknya nama Fengshan gak cocok dengannya. Master Chen dan yang lain silahkan duduk. Dalam hati Songze, Nyonya Li terus memanggilku Master Chen. Hatiku gak sanggup menerimanya. Dalam hati Chenmo, aku sih pengennya mereka balik ke rumah pas tahun baru. Tapi Yang Cinceng terus mengikutiku. Nyebelin banget. Lalu tiba-tiba seseorang datang. Apa? Kalian udah pulang? Kenapa gak telepon dulu tadi? Orang ini adalah ayahnya dari Chenmo. Dalam hati Chenmo, dia selalu bekerja keras untuk membuktikan pada keluarga Li dan keluarga Chen bahwa ia kompeten. Tapi di kehidupanku sebelumnya dia gagal. Aku masih ingat penyesalan di matanya. Ayah, aku ingin mewujudkan mimpimu di kehidupan ini. Ingin kutunjukkan kepada keluarga Li dan keluarga Chen bahwa dirimu kompeten. Mereka pun makan-makan. Ayahnya Chenmo berkata, jadi Anda adalah Master Chen. Terima kasih telah menjaga anak kami, Xiaomo. Cheers, anggap aja rumah sendiri. Iya, Cinceng, Sang, ucapkanlah sesuatu. Terima kasih Tuan Chen. Ayahnya Chenmo berkata, Xiaomo, kau harus ikut andil dalam perang dagang tahun ini. Oke, biar gue jelasin. Keluarga Chen adalah keluarga pebisnis. Mereka punya tradisi yang disebut perang dagang. Setiap 5 tahun, antara 18 sampai 25 anggota keluarga mendapatkan modal untuk memulai bisnis mereka. Pada saat meeting tahunan, 3 orang terbaik akan dilatih langsung oleh keluarga. Chenmo berkata, jangan khawatir, aku akan menempati posisi pertama dan membuatmu bangga. Ayahnya berkata, kau sangat percaya diri. Aku gak bisa membantumu kali ini. Kau harus melakukannya sendiri. Ibunya berkata, kalau gitu, aku yang akan membantunya. Dan aku yakin bahwa Tuan Chen akan membantu juga. Iya, pastinya. Tunggu, sampai mereka memberikanmu modal, jangan sia-siakan itu dan lakukan yang terbaik. Kita akan dipandang rendah oleh mereka kalau kau gagal. Jangan khawatir. Chenmo melanjutkan, ayah, ibu, aku hendak keluar untuk melihat-lihat temanku. Ayahnya berkata, pergilah, gak usah bikin ribut loh ya. Ibunya berkata, jangan lakukan hal yang aneh-aneh ya. Chenmo pun pergi keluar. Dalam hati Chenmo, pertama-tama nelpon Tan Chin Sheng. Setelah berapa lama, teleponnya pun akhirnya diangkat. Chenmo bertanya, ada apa denganmu? Kenapa lama banget jawabnya? Tan Chin Sheng menjawab, enggak, HP ku tadi mode silent, jadi nggak denger notif. Buset, ini translator jadi nggak baku banget. Tapi ya aman lah ya, ngikutin komik soalnya. Dalam hati Chenmo, kenapa nada bicara Chin Sheng terdengar aneh? Chenmo berkata, aku kembali, hubungi Chi Hao dan Xiao Qian, kita harus bicara. Chin Sheng membalas, oh oke, di mana posisimu? Akan kuhubungi Chi Hao untuk menjemputmu. Chenmo menjawab, aku di gerbang pintu masuk. Oke, sampai jumpa di sana. Dalam hati Chenmo, seingatku Tan Chin Sheng tidak terlilit masalah di kehidupanku sebelumnya, tapi itu bisa aja terjadi saat ini. Lalu ada mobil yang datang. Kita melihat ada 2 orang. Orang yang belakang adalah Su Chi Hao, yang bawah, yang depan adalah Tan Chin Sheng. Xiaomo, ayo sini, masuklah. Chenmo bertanya, bagaimana kabar kalian berdua? Chin Sheng menjawab, pastinya nggak sebaik dirimu. Kau kan dapat nilai terbaik di sekolah. Chi Hao bertanya, Chenmo, siapa dia? Chenmo menjawab, temanku. Jadi dia teman kita.
kau nggak usah khawatir. Oh iya, di mana Xiao Qian? Apa dia tidak akan datang? Cihao menjawab, iya, dia akan datang untuk bertemu kita. Mereka pun pergi ke sebuah restoran. Qin Sheng berkata, Xiao Mo, ambillah terserah yang kau suka, aku yang traktir. Oke, aku pilih semuanya di menu. Dasar nggak punya malu. Nah, itu pasti Xiao Qian. Kita melihat seorang wanita berambut kuning. Namanya adalah Ni Xiao Qian. Kau sudah tiba. Dalam hati Chen Mo, Xiao Qian memancarkan aura misterius dan itu berubah-ubah secara konstan seperti detak jantungnya. Seseorang pasti menanamkan benih iblis pada tubuhnya. Benih iblis adalah hati dari iblis Tian Mo. Setelah benih itu tertanam, wanita itu akan menjadi makanan bagi si penanam, dan si penanam akan menyerap kekuatannya untuk menjadi lebih kuat. Darah wanita itu akan tersedot habis dari tubuhnya dan hanya menyisakan tulang belulangnya. Di kehidupan sebelumnya, Ni Xiao Qian menghilang tiba-tiba. Mungkin itulah penyebabnya. Tapi sekarang, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Chen Mo berkata, Xiao Qian, lama nggak jumpa. Dalam hati Chen Mo, aku masih bisa menghilangkan benih iblis itu dari tubuhnya. Itu cuma benih dari iblis yang lemah. Aku harus mencari tahu siapa yang melakukan ini. Lalu Xiao Qian melihat ke arah Songzi. Nah, Xiao Qian berkata, Xiao Mo, kukira kau akan kembali ke Caisang dan melupakan kami. Qin Sheng berkata, bukannya dia emang gitu. Dia kesini cuma karena ini malam tahun baru. Cihao berkata, santuilah. Ayo nikmati makanannya. Makanannya pun datang. Itu ada gyoza, ada pasta. Chen Mo berkata, hey, kalau kau ada masalah, kau bisa menghubungiku. Mungkin aku bisa membantu. Itu Chen Mo berkata ke Xiao Qian ya. Xiao Qian membalas, emangnya aku kelihatan punya masalah? Kau terlalu mencemaskanku. Qin Sheng berkata, Chen Mo, kau pikir dirimu lebih baik dariku? Tan Qin Sheng, kalau menurutmu aku nggak bisa menyelesaikan sesuatu seperti ini, emangnya apa yang kau pikir kau bisa lakukan? Hei, kau terlalu berlebihan. Bukankah itu karena Xiao Mo peduli terhadap kita? Kenapa kau bertingkah seperti itu? Kau pikir dengan pergi dirimu ke Caisang akan menjadikan dirimu lebih baik daripada kami? Pastinya tidak. Kau selalu bertingkah seperti bos di sekitarku. Jika emang itu maumu, kami juga akan bertindak sesuai yang kami mau. Dan gak usah saling ngobrol lagi. Gak perlu. Cihao berkata, Tan Qin Sheng, apa yang membuatmu bicara seperti itu? Xiao Qian menambahkan, gak usah ngomong hal yang aneh-aneh. Gak baik macam itu. Lalu Chen Mo menuangkan minuman ke gelasnya dan dia meminumnya. Oke, lalu Qin Sheng juga meminumnya. Habiskanlah, aku yang akan membayarnya. Cihao berkata, dia lepas emosi kan? Aku akan bicara dengannya. Xiao Qian berkata, gak usah pikirkan hal ini. Chen Mo berkata, santai aja. Aku gak menganggap serius perkataannya. Sekarang, cuma kita berdua. Apa kau bisa menceritakan apa yang terjadi padamu? Tapi Xiao Qian hanya diam dan tiba-tiba dia berdiri. Dia berkata, aduh, apa yang terjadi padaku? Maka malam ini berantakan. Kita sebaiknya pulang ke rumah. Xiao Qian pun pergi. Chen Mo berkata, ikuti dia. Jangan sampai ketahuan. Dimengerti, Master. Di luar kita melihat klan Yin, Ying, Yiping. Yiping berkata, apa yang membuatmu sangat lama? Master nggak ingin kau berada di sekitar mereka karena kau bisa melukai mereka. Aku udah bilang ke Master, gak akan berbuat yang aneh-aneh. Kalau kau berani macam-macam kepada mereka, ku beritahu aja bahwa membuatmu mati sangat mudah bagiku. Aku hanya mengingatkanmu agar kau sadar siapa sebenarnya dirimu itu. Gak perlu. Dia pun masuk mobil dan Songzi diam-diam melihat mereka berdua. Songzi berkata, dan mereka pun pergi. Begitu. Jadi Songzi ceritainlah. Lalu Cihao berkata, Chen Mo, abaikan apa yang diucapkan Qin Sheng tadi. Dia cuma sedikit kesal. Gak apa, aku udah tahu itu. Emang apa yang terjadi padanya? Kau tahu, keluarga Qiu Sheng dan keluarga Hu Qinhua sama-sama manajer hotel dan mereka bermusuhan. Ketika keluarga Qin berencana membangun klub malam di Fengshan, mereka pergi ke Caisang untuk menemui Master Qin. Qin memilih untuk membantu Hu Qianhua dan mengusir Qiu Sheng serta memaki-makinya. Chen Mo bertanya, Master Qin, keluarga Qin. Cihao menjawab, ku dengar keluarga Hu mencoba untuk menghancurkan toko wine milik keluarga Qiu Sheng. Qiu Sheng benar-benar tertekan. Itulah kenapa tadi dia berkata demikian. Sabar, Qin Sheng apa Qiu Sheng nih? Ini penulisnya mungkin agak salah. Jadi kita ikutin komiknya aja ya. Jadi sekarang Qiu Sheng. Yang ngocek kenapa namanya beda, jangan salahin Mimin. Mimin cuma ikutin komiknya, oke? Yaudah, lanjut. Chen Mo berkata, Oke, aku paham. Akan kutangani ini. Qishou merespon, emangnya kau sanggup? Iya. Yaudah, selamat tahun baru. Chen Mo pun pergi. Kita melihat di 1 Januari, Hotel Sihai dijalankan oleh keluarga Tan. Orang yang kiri berkata, Selamat tahun baru. Orang yang kanan berkata, masuklah, ruangan Anda sudah siap. Kita melihat Tan Kuang Hui, ayah Tan Qiu Sheng. Orang yang kiri berkata, Saudara Tan, selamat tahun baru. Orang yang kiri adalah Hu Wenwei. Orang yang kanan adalah Hu Qianhua. Saudara Hu, selamat tahun baru. Hu Wenwei yang duduk dia berkata, Saudara Tan, hotel ini semakin bagus saja. Kuang Hui merespon, kau pasti bercanda.
hotel ini masih banyak yang perlu kuperbaiki. Hu Qianhua yang kiri, dia berkata, kalau begitu, kau pasti sadar betul. Tempat ini hanya seperti toilet umum jika dibandingkan dengan toko wine Yu Huang milik kami. Kuang Hui yang kiri, dia berkata, Tuan Hu, hari ini adalah hari tahun baru. Kita bisa membahas itu nanti. Oke, saudara Tan, sepertinya nggak bisa begitu. Tuan Qin menyuruhku untuk menggabungkan hotel-hotel di Fengshan secepatnya. Dia ingin membeli tempat ini seharga 3.000 grand. Orang yang kanan membalas, 3.000 grand? Hotel kami setidaknya berharga 20.000 grand. Qianhua merespon, 3.000 grand itu cukup. Jika tidak, bagaimana jika ada seseorang yang membelot kepada Tuan Kim dan datang ke tempat ini? Kuang Hui berkata, aku sudah mengurus hotel Sihai ini seumur hidupku. Aku nggak akan menyerah begitu aja. Wen Wei membalas, saudara Tan, gak usah lah sok keras. Tan Lin, usir tamu-tamu ini. Tuan Hu, silahkan keluar. Muncul seseorang yang berbadan sangat besar dan juga muncul juga dari sisi Wen Wei. Mereka berdua bertarung, tapi dengan mudah orang dari Wen Wei mengalahkan orang dari Kuang Hui. Hei, apa kau baik-baik aja? Paman, dia adalah seorang petarung. Dia pasti bisa mengalahkan kita dengan mudah. Kau, Wen Wei berkata, saudara Tan, kita udah saling mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Saranku terima aja, gak usah banyak menolak. Lalu tiba-tiba Chen Mo datang. Tuan Tan, selamat tahun baru. Orang yang di kiri berkata, Chen Mo, ngapain kau di sini? Pulanglah. Kuang Hui berkata, terima kasih Chen Mo, aku menghargai kehadiranmu di sini. Besok-besok Chu Sheng dan aku akan mengunjungi rumahmu. Lebih baik sekarang pulanglah. Chen Mo membalas, Tuan Tan, aku kesini bukan karena cuma ngucapin selamat ulang tahun. Salah. Jadi selamat ulang tahun. Tuan Tan, aku kesini bukan karena cuma ngucapin selamat tahun baru. Aku hendak mendiskusikan beberapa hal denganmu. Aku hendak membeli hotel Sihai. Qianhua berkata, Chen Mo, pecundang sepertimu lebih baik tidak berurusan dengan kami. Meskipun kau cukup beruntung dengan keberadaan ibumu, kau nggak bisa membeli hotel ini. Dan kau ingin menandingi keluarga Qin. Chen Mo, hentikanlah. Keluarga Qin itu. Chen Mo merespon, Tuan Tan, cukup beritahu aku harganya. Akan langsung kubeli. Xiao Mo, pergilah, kumohon. Chen Mo membalas lagi, Chu Sheng. Oh halah, itu Chu Sheng, gue baru sadar. Gue dari tadi baru sadar itu Chu Sheng, temennya Monan. Chen Mo, Mimin gak sadar soalnya bajunya ganti. Udah gitu gak ada nyebutin namanya, jadi gue gak tahu. Chen Mo berkata, Chu Sheng, kan udah ketawarin, kalian nentuin harganya, kok malah ngomong gitu sih? Wen Wei berkata, Tuan Chen, tolong usir anak ini. Tuan Chen merespon, baiklah, selama itu membantu keluarga Qin. Lalu dia menyiapkan sebuah skill. Chu Sheng berkata, Chen Mo, apa kau tidak melihatnya? Berhentilah atau kau akan dibunuh. Chen Mo merespon, dibunuh oleh petarung cupu ini? Nyahlah. Dengan satu serangan, dia berhasil mengalahkan petarung itu. Orang ini ada di tingkat alam batin. Kau adalah master di alam. Dia langsung bersujud. Chen Mo berkata, jika bukan karena kita masih di hotel ini, kau sudah mati sekarang. Bodohnya diriku telah menyinggung master. Tolong maafkan diriku ini. Apa? Bagaimana mungkin? Chu Sheng berkata, Chen Mo, sejak kapan kau menjadi begitu kuat? Chen Mo menjawab, kita bisa membicarakan itu nanti. Aku harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Aku gak peduli seberapa kuatnya dirimu. Kau gak akan sanggup berurusan dengan keluarga Qin. Gak usah banyak tingkah. Kau mungkin mengira mereka gak terkalahkan, tapi bagiku, mereka hanyalah sekumpulan pecundang. Tiba-tiba, seseorang berkata, siapa yang mengatakan hal-hal gak masuk akal tentang keluargaku? Lalu muncul seorang berambut biru. Pakai baju apa nih? Tentara ya? Ya baju uniform gitulah. Orang ini adalah putra tertua Qin Cheng He, cucu Qin Chongrun, Qin Kening. Pusing kan lu? Sama gue juga pusing. Namanya Qin Kening. Yang gampang kan ingetnya. Tuan muda Qin Kening berkata, dia merendahkan keluargaku. Tangkap dia. Dan mereka langsung pergi ke arah Chen Mo. Tapi Chen Mo dengan mudah menghempaskan mereka semua. Kakek, ayah, kalian di sini. Nih, ayah, dia orangnya. Saat dilihat, ternyata itu Tuan Qin. Tuan Qin langsung memberi hormat pada Chen Mo. Tuan Qin berkata, Qin Chongrun bersimpuh di hadapan Anda. Tolong maafkan hamba. Apa? Gak mungkin. Anda Master Chen. Tuan Qin, teman-temanku dicampakkan dan dihina tanpa ampun oleh Tuan muda Qin ini. Kening, berlututlah. Master Chen, aku mengaku bersalah. Tolong hukum diriku. Chen Mo berkata, Chu Sheng, apa yang telah dia berbuat, sekarang lakukan balik ke dirinya. Jangan khawatir. Jika dia balas dendam, hidupnya akan lebih buruk daripada saat ia merasakan kematian. Master Chen, aku nggak tahu bahwa dia adalah teman Anda. Jika aku mengetahui itu, aku tak akan melakukan hal seperti itu sebelumnya. Chu Sheng berkata, Xiao Mo, biarlah dia. Chen Mo merespon, Tuan Qin, temanku nggak ingin menghukumnya. Kuharap Anda tak akan mengecewakanku. Jangan khawatir Master Chen, aku janji. Chongrun, dia anakmu, uruslah dia, kau dihukum. Kakek, kumohon jangan. Ayah, tolong aku, jangan lakukan itu, kumohon. Chongrun berkata, apa yang terjadi padamu? Salahkanlah dirimu sendiri, kau yang bodoh itu. Lalu dia memanggil bawahannya dan mengambil sebuah seperti tongkat. Lalu ternyata kakinya dipatahkan.
Dihukum? Apakah itu berarti kakinya dipatahkan? Itulah alasan mereka menjadi keluarga yang kuat. Mereka nggak segan untuk menghukum anggota keluarganya sendiri. Tuan Chin berkata, Master Chen, apakah itu cukup? Chen Mo merespon, ini terakhir kalinya. Tuan Chin berkata, aku akan membawa bocah kurang ajar ini ke rumah. Dalam hati mereka, orang tua itu sampai menunjukkan hormat pada anak itu. Siapa sebenarnya Chen Mo ini? Kuang Hui berkata, Master Chen, terima kasih telah membantu kami. Chen Mo membalas, sama-sama. Xiu Sheng dan aku adalah teman baik. Jadi keluarga Anda berarti keluargaku. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Tuan Tan, Xiu Sheng, sampai jumpa. Kuang Hui berkata, nak, kau beruntung. Kau berteman dengan orang yang baik. Jadi dunia kita udah gak sama lagi. Tuan, apakah sekarang waktunya? Orang yang kanan berkata, iya, masukkan dia ke dalam mobil dan pergilah. Orang yang di kanan ini adalah Ying Qixiong dari klan Ying. Lalu tiba-tiba ada seseorang muncul. Kau mau pergi? Orang ini adalah Liang Chengyu dari klan Lin. Liang Chengyu, kau hendak menculik wanita kami. Ying Qixiong, dia adalah wanita kami. Hah, kau hendak merebutnya dari kami? Gak akan kubiarkan. Devil Energy Refinement milik klan Yi. Jadi cuma segitu aja. Lalu Cheng Yu mengeluarkan seperti sebuah skill di tangannya. Dan muncul sebuah golem yang besar. Lalu golem itu menyerang Qixiong. Dalam hati Xiao Qian, orang-orang ini berpikir bahwa aku adalah benda milik mereka. Nyahlah kalian. Hanya dengan serangan itu, Qixiong terluka parah. Liang Cheng Yu, kami menemukan dia terlebih dahulu. Dia milik kami. Kau nggak bisa merebutnya. Cheng Yu membalas, karena kita berdua adalah anggota klan Yinling, aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Tapi kalau kau mencoba untuk merebutnya kembali, jangan salahkan diriku atas apa yang akan menimpamu. Dalam hati Chen Mo, klan Yinling, bukankah itu klan kuno? Mungkin ada sesuatu yang kubutuhkan. Lalu setelah itu, Chen Mo dan Song Zi pun muncul. Siapa kau? Chen Mo, kenapa kau di sini? Pergilah, biarkan wanita itu pergi. Katakan pada mastermu untuk menemuiku. Apa kau seorang pertarung? Cepat, bunuh dia. Golem menyerang Chen Mo. Enyahlah. Hanya dengan satu serangan, Chen Mo langsung menghancurkan golem itu. Hah, dia mampu melenyapkan kekuatanku. Bagaimana mungkin? Kau, pergilah denganku. Nggak mau. Terpenggallah. Hanya dengan satu kata, Chen Mo menerbangkan pisau atau pedangnya dan langsung memenggal kepalanya. Hah? Chen Mo bertanya, kau takut? Xiao Qian menjawab, enggak, aku senang dia mati. Tolong, jangan bunuh aku. Kami menyerah. Chen Mo berkata, kalau gitu, jawab pertanyaanku. Kalau kau berbohong, kau tahu sendiri akibatnya. Siap, kami tak akan berbohong padamu. Klan Yinling didirikan 2000 tahun yang lalu oleh seorang cendekiawan yang bosan setelah dia membaca sebuah buku tentang martial art. Klan itu belum terlalu kuno, namun sekarang terjadi sebuah sengketa. Mereka terpecah menjadi klan Yin dan klan Ling. Masing-masing klan diurus oleh masternya sendiri-sendiri. Ni Xiaoshan terakhir pada saat tahun Yin dan bulan Yin. Dia adalah wanita yang diceritakan di kitab klan Yinlin. Keluarga Ying dan keluarga Lian ingin agar master mereka memiliki dirinya. Bagaimana tentang benih iblis? Siapa yang melakukannya? Mereka menjawab, benih iblis? Apa itu? Aku nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu. Dalam hati Chen Mo, sepertinya mereka benar-benar gak mengetahuinya. Chen Mo berkata, makanlah ini dan bawa aku ke tempat master kalian. Itu pil ajaib. Chen Mo menjawab, aku memberi kalian pil-pil ini, tapi aku juga bisa membunuh kalian dengan mudah. Paham? Baik tuan. Terima kasih tuan. Ini adalah Gunung Tongting, gerbang masuk penjuru tempat klan Yinling. Dalam hati Chen Mo, Gunung Tongting ini memiliki aura misterius dan juga sisa-sisa kekejaman. Ada suatu rahasia di balik gunung ini. Naiklah. Mereka pun naik ke gunung. Lalu mereka sampai seperti di sebuah gerbang masuk. Qixiong berkata, itu adalah menara pengawas sekaligus gerbang masuk. Mereka pun masuk ke dalam. Chen Mo berkata, ada begitu banyak energi di sini, walau lebih banyak buruknya. Xiao Qian berkata, jadi itu karena energi buruk. Pantas saja aku merasa takut dari tadi. Apa sekarang terasa lebih nyaman? Iya, terima kasih. Nah, itu adalah gerbangnya. Kau bisa melihat gua yang besar jika mendekat. Qixiong berkata, Tuan, kita emang anggota klan, namun kami hanya tahu sedikit hal tentangnya. Aku hanya pernah kesini sekali ketika pertama kali bergabung dengan klan ini beberapa tahun yang lalu. Aku nggak tahu jika ada semacam jebakan di sini atau enggak. Santuy aja, aku bisa mengatasinya. Lalu tiba-tiba muncul dua ninja. Siapa kau? Orang yang ingin bertemu dengan mastermu yang bodoh untuk menyelesaikan urusan dengannya. Hah? Apa? Kau merendahkan master kami? Matilah kau! Lalu Chen Mo menyerang mereka hanya dengan satu serangan dan mereka langsung tumbang. Masih bangun sih, cuma ya kalah. Kau sebenarnya siapa dirimu? Bawakan aku orang bodoh itu. Lalu tiba-tiba muncul banyak sekali ninja pasukan Yin Xiong. Tiba-tiba ada suara dari dalam. Kau ingin menemuiku? Kalahkan mereka terlebih dahulu. Qixiong berkata, Tuan, itu adalah pasukan terkuat dari klan kami. Biasanya digunakan untuk melawan musuh yang super duper kuat. Tuannya berkata, biarkan wanita itu hidup dan bunuh sisanya. Mati kau, Master! Song Chen mencoba menyerang mereka, tapi serangannya gagal. Sial, seranganku gagal. Chen Mo berkata, mereka menggabungkan kekuatan mereka dan menahan seranganmu. Jangan sia-siakan waktumu, biar aku aja yang menangani ini. Maaf Master, saya telah membuat Anda kecewa.
Chen Mo menjawab, aku nggak bisa menyalahkanmu. Meskipun kau udah bertambah kuat, tapi itu masih belum cukup. Kau bisa belajar lagi nantinya. Lalu tuannya berkata, dasar sombong. Kalau gitu, coba kalahkan murid-muridku. Lalu Chen Mo menggunakan skill variasi ketiga, Tianxuan Shenchuan Lightning Strike. Dengan serangan itu, Chen Mo langsung membantai mereka semua. Itu apa-apaan itu? Apakah dia masih seorang manusia? Dalam hati Xiao Qian, apakah Chen Mo emang sekuat itu? Hahaha. Anak muda, kau telah membunuh orang-orangku. Sekarang akan kuambil nyawamu sebagai bentuk balas dendam. Banyak bacot. Aku bisa menghancurkan seluruh klanmu saat ini juga. Dalam hati Chen Mo, di kehidupanku sebelumnya, aku gagal menyelamatkan keluarga dan teman-temanku. Sekarang aku mendapatkan kesempatan kedua. Jadi aku harus menyelamatkan mereka. Wah, Chen Mo marah. Dia benar-benar murka. Mereka pun terus masuk ke dalam. Saat di dalam, kita melihat seorang yang agak gendut yang sedang berkultivasi. Enggak sih, lebih tepatnya menunggu Chen Mo. Tunggu hingga aku membunuhmu. Akan kugunakan skill rahasia aku. Aku akan menjadi lebih kuat dari seorang master. Dan klan Yinling akan menjadi milikku. Orang ini adalah master klan Yin. Namanya tidak diketahui, yang berarti orang ini bentar lagi mokat. Dalam hati Chen Mo, resek bener. Kau pikir kau bisa mengalahkanku menggunakan energi-energi jahat di sekitar sini? Kau bisa mendeteksi energi itu? Bocah, siapa kau sebenarnya? Chen Mo menjawab, kau nggak perlu tahu itu. Kutanya, apa itu kau yang menanam benih iblis pada tubuh Xiao Qian? Hah? Benih iblis? Berarti itu bukan dirimu. Kau boleh mati sekarang. Lalu Chen Mo menyerang orang itu. Tangannya putus, tapi tangannya seperti beregenerasi. Lenganmu bisa beregenerasi. Hah, kau memiliki tubuh Tao. Tapi kayaknya bukan deh. Apa kau mengerti seberapa kuat diriku sekarang? Kau nggak bisa membunuhku. Menyerahlah. Beritahu aku rahasiamu. Mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Lalu Chen Mo menyerang sekali lagi. Lindungi aku, energi kegelapan. Pergilah. Dalam hati Chen Mo, energi kegelapan bisa menahan serangan pedang Qianshan. Chen Mo menyerang, tapi bukan ke arah Master Clan, tapi ke belakangnya. Lalu sekarang terlihat, ya Tuhan, dari situlah sumber energi gelapnya berasal. Oh, mereka ini para tentara. Benar, para tentara ini dulunya sangat ulet dan disiplin. Itulah kenapa mereka bisa memancarkan banyak energi kegelapan ketika mereka meninggal. Xiao Qian berkata, ku dengar bahwa grup yang beranggotakan 10.000 tentara tiba-tiba menghilang beberapa tahun yang lalu. Orang-orang berkata bahwa mereka meninggal secara terhormat. Ternyata mayat-mayat mereka ada di sini. Chen Mo berkata, jiwa-jiwa mereka terjebak di sini. Itulah kenapa energi kegelapan di sini sangat kuat. Para tentara ini dulunya sangatlah nggak berguna ketika masih hidup. Tetapi sekarang mereka berguna bagiku. Tapi mereka aja nggak cukup. Aku butuh lebih banyak energi kegelapan untuk menjadi yang paling kuat. Dasar bajingan. Kuakui dirimu lumayan tangguh, tapi dengan semua energi ini aku jadi nggak terkalahkan. Nggak terkalahkan. Kau hanyalah songgok sampah bagiku. Lalu Chen Mo menggunakan skill 3 Great Spirit Fires. Serang! Si Master Clan memunculkan seperti sebuah arai. Hahaha. Jurus seperti ini gak akan bisa menembus tubuhku. Kau mencoba mengalahkanku dengan jurus lemah seperti ini? Mustahil. Tapi ternyata dia terkena serangan apinya. Ah, apa? Apinya bisa melukai tubuhku? Apa ini? Kenapa aku gak bisa memadamkannya? Aduh, panas. Tolong, maafkan aku. Aku mengaku salah. Lihatlah, tubuh mayat di belakangmu. Emangnya siapa yang akan mengampunimu untuk itu? Aku salah. Maafkan aku. Aku mengaku diriku salah. Master, tolong aku Master. Lalu Chen Mo melihat sebuah ranting kayu. Dalam hati Chen Mo, kayu Heavenly Spirit itu biasanya digunakan untuk membuat pil dan senjata yang bagus. Dengan ini, aku bisa mengkultivasi elemen kayu dari tubuh abadi elemen campuran. Lalu tiba-tiba seseorang muncul. Dia berkata, letakkan kembali benda itu, maka kau boleh pergi. Chen Mo berkata, kau adalah master dari klan Yinling. Apa itu kau yang meletakkan benih iblis pada tubuh temanku? Menjadi orang pilihanku dan melihatku menjadi Master Supreme harusnya menjadi sebuah kehormatan baginya. Berarti kalau begitu, dibunuh oleh diriku harusnya menjadi kehormatan bagimu. Teknik Gyoku sudah mencapai tingkat Yin dan Yang saat ini. Ketika aku menyerap kekuatan garis itu, aku akan menjadi Master Supreme pertama dalam 100 tahun terakhir. Kau pikir dirimu bisa mengalahkanku? Halah, paling cuma bakal ngeluarin sedikit keringatku. Emangnya kenapa? Hah, beneran? Kalau gitu, coba perlihatkan padaku. Master dari klan Yinling pun menyerang. Dalam hati Songce, aku nggak bisa melihat gerakannya. Dia sangat cepat. Sampah. Dengan mudah Chen Mo menghempasnya mundur. Kau, siapa kau? Kau nggak perlu tahu itu. Lalu Chen Mo menggunakan skill tinju ilahi variasi pertama, penghancur gunung. Sedangkan si Master Clan menggunakan skill penjagaan Yin pelindung suci. Mereka terus beradu serangan. Kau masih hidup? Baguslah, aku jadi bisa latihan sebentar. Aku bersumpah akan kubunuh dirimu hari ini. Lalu si Master Clan menggunakan skill Stellar Frost. Lalu muncul banyak es dari lantai yang menahan kaki dari Chen Mo. Hah?
Apa ini? Xiao Qian berkata, sekarang bagaimana? Kita bakal membeku sampai mati. Song Ce mencoba terus menghancurkan esnya, tapi esnya terus muncul. Song Ce berkata, ini gak mempan, esnya terus menyebar. Kau emang kuat, tapi itu gak cukup untuk melawan jurusku. Ini kau sebut jurus? Kalau gitu, coba lihat Stellar Frost milikku. Waduh, dibales. The real adu mekanik. Lalu Chen Mo juga menggunakan skill Stellar Frost untuk menyerang. Kau, bisa-bisanya kau. Bagaimana bisa kau begitu kuat? Ini mustahil. Baiklah, kalau begitu, kau sendiri yang memintanya. Lalu dia mengeluarkan seperti sebuah bola. Dalam hati Chen Mo, sial, bahaya. Kalian, keluar dari sini sekarang. Terlambat. Lalu dia mengeluarkan serangan yang besar. Aku menggunakan pancaran surgawi milik klan Yinling. Kalian gak akan bisa selamat dari ini. Sedangkan di luar ternyata ada yang menonton. Orang ini adalah Master Clan Lin. Dia berkata, Master bahkan sampai menggunakan pancaran surgawi. Pria itu lebih kuat dari yang kuduga. Untung aku diam di sini menonton mereka. Aku mungkin bisa terbunuh jika gegabah tadinya. Orang ini adalah Master Clan Lin. Klan Yinling milikku sekarang. Aku harus mengumpulkan orang-orang dan menghancurkan segala sesuatu yang dimiliki anak itu demi Master. Kita melihat gunungnya dipenuhi es. Lalu tiba-tiba keluar sebuah tangan. Ternyata itu adalah Song Ce. Song Ce berhasil selamat. Master, apakah Anda baik-baik aja? Ternyata semua orang selain Song Ce dan juga Chen Mo semuanya pingsan. Xiao Qian pingsan. Carilah gua. Aku harus mundur dan mengobati luka-lukaku terlebih dahulu. Siap. Terima kasih Master telah melindungi kami. Setelah pertarungan itu, Chen Mo memulihkan diri. Lalu 2 minggu kemudian, Chen Mo dihampiri oleh Xiao Qian dan juga Song Ce. Xiao Qian bertanya, Master, kapan Chen Mo akan? Song Ce menjawab, entahlah, aku gak pernah melihat dirinya terluka separah ini sebelumnya. Sekarang kita berpindah ke pinggiran kota Fengyang. Orang ini adalah Master Clan Lin. Garis-garis manisku, gak perlu takut. Di perkaos itu enak kok. Nanti ku peluk manja deh. Ternyata Qing Cheng dan juga Wen Qing, mereka berdua ditahan dan diikat. Chen Mo bertanya, Song Ce, sudah berapa lama aku bermeditasi? Xiao Qian berkata, Chen Mo, akhirnya kau bangun. Song Ce berkata, Master, udah 2 minggu terlewati. Aku mengkonsumsi buah semanggi merah dan kayu Heavenly Spirit. Itu membantuku menyembuhkan luka-lukaku dan meningkatkan kekuatanku. Lalu tiba-tiba, giok yang dipegang oleh Chen Mo pecah. Sesuatu terjadi pada Wan Qing. Song Ce, amankan Xiao Qian. Aku harus pergi. Oh, kau punya pelindung yang kuat ternyata. Dalam hati Wan Qing, ternyata ini alasan Chen Mo menyuruhku untuk tetap menyimpan benda itu. Karena benda tadi itu dapat melindungiku. Tapi nggak seorang pun bisa melindungi kalian sekarang. Jangan khawatir, nanti bergilir kok. Mulai dari kamu ya. Santai aja, santai. Lalu tiba-tiba ada sesuatu benda terbang ke arah si Master Clan. Nggak disebut namanya. Yang berarti bentar lagi juga mau cut. Siapa itu? Siapa yang melakukan itu? Hah? Oh, kau gak mungkin. Ternyata Chen Mo sudah sampai. Akan kubawa kau ke neraka jahanam. Demi gadis itu, bocah, kau gak akan. Tapi Chen Mo tanpa ragu-ragu langsung menyerang dan langsung memutuskan tangan yang kiri. Bacot, kau bakal mati. Gak cuma yang kiri, yang kanan juga. Kumohon, jangan, ampuni aku. Dan akhirnya dia pun langsung dibunuh. Nah, udah gua bilang, mokat kan. Nah, sekarang kau aman. Yang Qing Cheng, tak apa. Sekarang lihatlah, dia merasakan balasan atas apa yang dia perbuat pada kalian. Mereka bertiga pun keluar. Saat di luar, mereka dihampiri oleh para penjaga. Hei, siapa kalian? Berhenti di situ. Lalu Chen Mo menggunakan pedangnya, dia langsung membunuh mereka semua. Chen Mo pun sampai keluar rumah. Di luar, semua penjaganya berkumpul. Hei, siapa kau? Kuperingatkan dirimu. Ini adalah wilayah Klan Yinling. Di sini bukanlah tempat untuk main-main. Alah, berisik amat. Tian Xuan Shen Chuan, variasi ketiga. Dengan satu serangan itu, Chen Mo langsung membunuh semuanya. Dan akhirnya mereka pun pulang. Chen Mo kembali. Sang Sam berkata, kau berhasil menyelamatkan mereka. Nona, aku gagal melindungi Anda. Sungguh gak berguna diriku. Qing Cheng berkata, gak apa, gak usah menangis. Kau telah melakukan apa yang kau bisa. Ayahnya Chen Mo berkata, bagaimana dengan para kriminal itu? Mereka mengancam kami. Mereka bilang bahwa menelpon polisi tidak akan berguna. Bagaimana bisa kau menyelamatkan mereka? Ayah gak perlu cemas akan hal itu. Mereka semua udah mati. Mereka semua mati. Siapa yang membunuh mereka? Aku. Tapi itu masih belum cukup. Gak boleh ada seorang pun yang mengganggu teman-teman dan keluargaku. Akan ku buat mereka tahu, jika mereka berani melakukan sesuatu terhadap teman-teman dan keluargaku, mereka akan berakhir mengenaskan. Xiao Mo, Chen Song Ce yang melakukannya. Dia mengajariku cara berakting. Iya, itu kelakuan Chen Song Ce. Ayah, Wen Qing, Qing Cheng, masing-masing dari kalian ambillah benda ini. Oh, emang apa yang bisa dilakukan dari mainan ini? Ibunya membalas, tinggal ambil aja, apa susahnya sih? Oke, akan ku ambil. Lalu sekarang kita melihat
di suatu tempat pada kota Chaisang. Ching-Cheng sedang bersujud. Berdirilah. Sekarang kau adalah muridku. Mulai sekarang dia adalah seniormu, Chen Songce. Terima kasih master. Senior. Udah baiklah, cukup. Dalam hati Chen Songce, bisa jadi esok nanti dia akan menjadi istrinya master. Aku harus menghormatinya. Dalam hati Chen Mo, apa yang harus kuajarkan pada Ching-Cheng? Setelah dianggap menjadi murid, Ching-Cheng pun mulai berkultivasi. 3 hari kemudian, dalam hati Chen Mo, aku membiarkan Yan Ching-Cheng mengkultivasi dasar-dasarnya dengan tanah suci Yao Ce. Dia benar-benar melakukannya dengan cepat, padahal baru 3 hari. Tapi ini terlalu cepat. Bagaimana bisa? Lalu Chen Mo menyentuh dahi dari Ching-Cheng. Lalu muncul burung phoenix. Apa itu? Oh, ternyata itu alasannya. Dia memiliki garis keturunan Phoenix. Sang-sang bertanya, apa itu garis keturunan Phoenix? Apakah dia dalam bahaya? Chen Mo menjawab, tentu saja tidak. Itu malah bagus untuknya. Dalam hati Chen Mo, jika kita meninggalkan planet ini nantinya, aku akan mengajarinya menjadi seorang immortal. Keesokannya, Chen Mo pun pergi ke sekolah. Chen Mo, sebelah sini. Kita melihat, kalau nggak salah, Chiu Sheng. Tapi kalau salah, koreksi ya. Chiu Sheng bertanya, apa yang membuatmu begitu lama? Upacaranya udah lewat setengah jalan. Chen Mo membalas, tapi intinya aku sudah datang sekarang. Selanjutnya, mari kita sambut Murong Yan dari kelas 3 dan Hua Yufeng dari kelas 5. Akhirnya dewiku, Murong Yan naik ke atas panggung. Hua Yufeng, nikahi aku. Mereka pun tampil di atas panggung. Dalam hati Chen Mo, senang rasanya aku bisa melihatnya menari sekali lagi. Yan Dalam hati Chen Mo, aku belum pernah melihatnya lagi semenjak aku membunuh buaya emas di Gunung Lingyu. Aku seharusnya nggak berbicara dengannya sekarang. Bentar, aku mau ke kamar kecil. Lalu tiba-tiba Chen Mo, Yan langsung memeluk Chen Mo. Kukira aku nggak akan pernah melihatmu lagi. Melihat itu, semuanya kaget. Bukankah itu Murong Yan si Ratu Jutek? Kemana perginya? Kagungannya itu, sifat malu-malunya kemana? Dewiku telah menemukan bahu untuk bersandar. Ngenesnya diriku. Dalam hati Yao, Yan sangat berani. Dalam hati Keyue, apa yang salah dengan Yan Kenapa dia menyukai pria seperti itu? Chen Mo berkata, tenanglah, aku baik-baik aja. Lihat kan? Yan berkata, terus kenapa kau tidak mengangkat teleponku? Chen Mo menjawab, ya emang tidak, tapi aku punya nomormu. Nanti kamu aku chat deh. Baiklah, kutunggu. Lalu setelah acaranya selesai, Chen Mo keluar. Tapi saat Chen Mo pergi, ada yang mengikuti Chen Mo. Chen Mo berkata, kenapa kau mengikutiku? Ternyata itu adalah Keyue. Keyue berkata, aku nggak tahu apa yang telah kau lakukan pada Yan Menjauhlah dari dia. Dirimu nggak layak untuknya. Oh, nggak layak? Kalau gitu, coba katakan, kenapa aku nggak layak untuknya? Keyue menjawab, aku tahu kau pandai urusan berkelahi. Kau punya beberapa koneksi. Kau bisa mengambil alih pekerjaan ibumu. Tapi itu belum cukup layak untuk mendapatkan Yan Hahaha. Keyue, kau sangatlah idiot. Hal-hal yang tadi kau sebutkan bukanlah hal yang mengagumkan bagiku. Kekayaan dan jabatan yang kau lihat itu hanyalah sampah. Jangan pakai otakmu yang dangkal itu untuk menilaiku. Kau pikir manusia dan dewa itu sama? Tolol. Dalam hati Keyue, kau ingin menjadi dewa. Kau akan menyesal nantinya jika terus-menerus menghalu. Kita waktunya lompat nih ke pukul 3 sore keesokan harinya di Hotel Wanxiang. Chen Mo sedang bersama Pei Yun. Pei Yun berkata, Master Chen, ku dengar ada senjata magis di pelelangan ini yang menurutku mungkin membuat Anda tertarik. Chen Mo membalas, iya, aku akan pergi setelah itu. Kita melihat banyak sekali orang berkumpul. Dan di sini ada siapa ya, bentar, lihat dulu namanya. Lupa. Kalau cewek yang tengah Keyue, cewek yang kanan ketua kelas, cewek yang kiri Chan, cowok yang depan itu Yuan Hao, yang belakang mukanya nggak kelihatan, udahlah skip aja. Lalu Chan melihat ke arah Chen Mo, lihat itu Chen Mo. Kenapa dia ada di sini? Dalam hati Yuan Hao, bagaimana bisa dia ada di sini? Apakah ada seorang yang membantunya datang ke sini? Wah, karena di sini juga. Ternyata ada Yan juga. Chen Mo, kau kesini juga ternyata. Chen Mo menjawab, teman-temanku mengajakku ke sini. Mau lihat-lihat bareng. Lihat itu. Bukankah itu Ye Tianning? Bukannya dia harusnya masih di sekolah militer sekarang? Kenapa dia kembali? Oh, kau nggak tahu hal itu. Tuan Ye telah bergabung di satu gugus tugas dan sekarang dia kembali untuk liburan. Ketua kelas berkata, Tuan Ye kembali, berarti ada seseorang yang sedang dalam masalah. Yan bocil, siapa kau? Ketua kelasnya berkata, Tuan Ye, dia adalah Chen Mo yang memeluk Yan pada saat upacara sekolah kemarin. Apa? Emang kau pikir kau siapa? Kau pikir dirimu bisa merebut cewekku, ha? Tampaknya kau cukup berani. Ya Tianning, jangan ganggu dia. Siapa bilang kalau aku cewekmu? Bikin malu aja. Chen Mo berkata, Yan pergi aja yuk. Aku muak sama si tolol ini. Dasar banci. Cuma itu yang kau bisa, ha? Berlindung di balik perempuan. Hahaha. Lucu. Gua sih masih ada. Lu gak ada cewek yang mau bantu lu ya? Bercandamu jelek, gelut ayo. Gila, translatornya keren. Gas.
Beh, katanya gas tuh. Lao Chen Mo nggak tahu, nggak ngapa-ngapain, diem doang. Tapi dia ketakutan. Dalam hati siapa namanya karakternya? Gue lupa nih, NPC. Bentar, gue cari. Ye Tianning. Dalam hati Ye Tianning, bagaimana bisa? Padahal dia tampak cupu. Tapi kenapa dia begitu mengerikan saat mengintimidasi? Chen Mo berkata, Yan ayo pergi. Hei, berhenti. Tiba-tiba Ye Tianning mengeluarkan pistol. Wah, dia bawa senjata. Gila. Yan berkata, Ye Tianning, apa otakmu udah konslet? Mari kita lihat apa dia bisa melawan peluruku. Dalam hati Chen Mo, kalau kau menembak, kau bakal mati nantinya. Kau mengancam diriku dengan beginian. Apakah begitu sikap petarung zaman sekarang? Ye Tianning, singkirkan itu dan pergilah dari sini. Dalam hati Ye Tianning, Qin Peiyun, keluargaku nggak bisa bersaing dengan keluarga Qin. Aku nggak bisa berurusan dengannya. Peiyun melanjutkan, Tuan Chen adalah tamuku, dan sekarang kau berani-beraninya mengarahkan pistol padanya. Keluargamu mau perang sama keluargaku? Wah, lihat Qin Peiyun sampai membela dia dengan mengancamnya menggunakan perang antar keluarga. Siapa sih bocah laki-laki itu? Qin Peiyun, aku akan membiarkan bocah ini pergi karena dirimu. Kalau kau tidak menjauhi Yan aku akan membuat hidupmu sengsara. Pergi. Dalam hati Keyue, Chen Mo, bantuan dari keluarga Qin gak akan bisa jadi kekuatanmu terus-menerus. Jika mereka meninggalkanmu, kau akan menjadi gak berguna. Qin Peiyun berkata, Tuan Chen, mohon duduk di area VIP. Jangan coba-coba menggunakan trik licik padaku lagi, kecuali kau emang mau melihat kekejian. Tuan Chen, tolong maafkan diriku. Dalam hati Peiyun, dia tahu bahwa aku menolong Ye Tianning barusan. Chen Mo berkata, kita duduk di bagian depan yuk. Oke, lalu tiba-tiba seseorang datang. Yan kemarilah. Itu sang kesatria putih, Murongke. Garis itu anaknya Murongke. Ternyata dia di sini juga. Dia adalah pahlawan dari selatan. Peiyun berkata, selamat datang Tuan Murong. Murong merespon, santai aja nak. Yan berkata, Chen Mo, ini adalah ayahku. Halo, anak muda, kau punya kepribadian yang baik, tapi jangan terlalu sombong. Yan kemarilah. Yan berkata, Chen Mo, ayahku itu baik, gak usah dipikirkan hal barusan. Chen Mo merespon, tentu saja, pergilah dengannya. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Dalam hati Chen Mo, aku sombong. Jika bukan karena Yan kau bahkan gak layak untuk berbincang denganku. Tuan dan Nyonya, pelelangannya dimulai sekarang. Benda berikut ini adalah peninggalan yang tak tertandingi di masa kuno. Dalam hati Chen Mo, aroma familiar yang telah lama hilang. Itu adalah sapu tangan Luoli. Itu memiliki aura teknik ilahi Tian Xuan Tao Cue dari klan Sun Tao. Si pembawa acara melanjutkan, harga awal dari benda ini ada 100.000 grand. 100.000 grand. Kayaknya mata uangnya salah deh. Grand itu kan artinya ribu. Jadi sebenarnya kalau 100 grand, kayak contohnya 10 grand. 10 grand itu bahasa Indonesianya 10.000. Jadi mungkin translatornya salah mengartikan. Harga awal dari benda ini adalah 100.000. Tawaran harga selanjutnya harus lebih dari 10.000. Mulai sekarang 150.000, 180, 200. Lalu tiba-tiba Chen Mo nembak harga 10 juta. 10 juta? Apa dia gila? Itu kan cuma sapu tangan. Qian Qian berkata, apa aku nggak salah dengar? Chen Mo mau membelinya dengan harga 10 juta. Apa dia sekaya itu? Dalam hati Chen Mo, harta peninggalan adikku sangat berharga bagiku. Aku harus mendapatkannya. Tuan ini menawar seharga 10 juta. 10 juta satu kali, 2 kali, 10 juta 3 kali. Oke, selamat tuan. Sapu tangan ini milik Anda. Chen Mo pun pulang memegang sarung tangan itu. Adikku, sapu tangan ini berusia setidaknya 1000 tahun. Apakah dia terlahir kembali di masa kuno? Kita melihat di kawasan terlarang untuk para immortal. Di tengah-tengah situ ada seperti semacam treasure. Treasure apa sih? Harta karun. Kita melihat harta karun yang dirantai dan juga dijaga. Ini ada apa di dalam sini? Tiba-tiba keluar sebuah tangan. Tidak, Mas, pergi dari sini. Kenapa pakai mas? Mas, adek, 9 kuali raksasa berkaki 3, sebuah peti perunggu, dan sebuah tangan raksasa. Apa itu semua? Kenapa kawasan itu terlarang untuk para immortal? Apakah itu berhubungan dengan aturan waktu yang misterius? Aku harus meningkatkan kekuatanku dan mencari petunjuk lain yang ditinggalkan oleh adikku. Sekarang kita melihat Wenqing sedang menelpon Chen Mo. Halo? Wenqing berkata, Xiao Mo, para petarung dari keluarga Wan membuat masalah di Hotel Blue Whale milik Mei Hua. Kami nggak bisa mengusir mereka. Apa kau bisa meminta tolong Master Chen untuk menolong kami? Chen Mo menjawab, oke, dimengerti. Nggak usah khawatir. Kita sambung pembicaraan kita nanti saat aku telah di sana. Dalam hati Chen Mo, jika itu yang keluarga Wan inginkan, aku nggak akan segan kepada mereka. Sekarang kita melihat di distrik Qianye, Hotel Blue Whale milik Mei Hua. Kita melihat orang ini adalah petarung, namanya Nan Kong Ling Tian. Dia berkata, oh, jadi gitu, ada lalat di atas makananku dan kau gak memberi penjelasan atasnya, bahkan mengabaikanku. Tata kerama macam apa ini? Kau bilang bahwa hotel ini bintang 5. Orang ini adalah anak laki-laki Wan Changru, namanya Wan Wenyu. Si chef berkata, ketua, hal seperti ini gak mungkin terjadi. Ibunya Chen Mo berkata, aku tahu keluarga Wan mengirimnya untuk mengganggu kita. Lalu tiba-tiba
Sepertinya aku terlalu lembut pada kalian. Saat di puncak Qianye, Chen Mo pun sampai di sana. Xiaomo, Chen Mo bertanya, apa kau baik-baik aja, Bu? Ibunya menjawab, aku baik-baik aja. Akhirnya kau kesini. Oh iya, di mana Master Chen? Chen Mo menjawab, aku yang akan mengurus mereka. Kau pikir dirimu bisa melakukannya? Bocah, santuy aja. Ku pastikan kau gak akan pernah berani kembali ke sini. Oi, kagak usah belagu dah. Biar ku beri dirimu sedikit pelajaran. Sekalian untuk orang tuamu. Hah, berani-beraninya dirimu sok kuat di hadapanku. Orang itu langsung ditampar. Kau seorang Grandmaster, Tuan Muda Nangkong. Aku bukan tandingannya. Kita mundur dulu, Chen Mo. Aku akan mengingat apa yang terjadi di sini. Kau mau pergi? Apa kau pikir diriku seremeh itu kah? Nah, apa yang kau inginkan? Chen Mo, kalau kau melukainya, keluarga Nangkong akan menghancurkan Mei Hua. Chen Mo menjawab, kau mengancamku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Nah, jika keluargaku ingin membunuhmu, mereka bisa dengan mudah melakukan itu. Ku beritahu dirimu, lepaskan aku dan minta maaf lah. Hei, Chen Mo, apa kau dengar apa yang dikatakan Tuan Muda Nangkong? Lepaskan dia. Iya, lepaskan aku. Dalam hati Chen Mo, Wan Wen Yu, dia kesini untuk membuat masalah. Baiklah kalau gitu, aku cuma ngikutin alur. Lalu Chen Mo langsung membunuhnya. Xiaomo, Chen Mo, kau udah membunuh Tuan Muda Nangkong. Mereka nggak akan membiarkan kamu begitu aja. Chen Mo membalas, akan kutunggu mereka. Kau mau kabur? Si rambut kuning berkata, apa yang kau inginkan? Kau udah membunuhku. Aku berasal dari dunia yang berbeda denganmu, yang berasal dari dunia martial art. Kau nggak akan bisa membunuhku. Chen Mo berkata, aku emang nggak bisa membunuhmu, tapi kau harus membayar atas hal yang telah kau perbuat. Lalu kedua kakinya dihancurkan oleh Chen Mo. Chen Mo berkata, beritahu Wan Changru, jika dia melakukan hal seperti ini lagi, aku akan membunuh seluruh anggota keluarganya. Xiaomo, kau membunuh dia. Chen Mo membalas, untuk mengurus orang-orang seperti mereka, aku harus menggunakan kekerasan agar mereka sadar. Untuk kalian, aku bisa membunuh siapapun. Aku nggak peduli, meskipun seluruh dunia musuhku. Baiklah, anak baik. Kita melihat Wan Wen sedang diperiksa oleh dokter. Dokter, bisakah kaki anakku sembuh? Nggak bisa. Tulangnya sudah benar-benar hancur. Mulai sekarang, dia harus menggunakan kursi roda. Ayah, gak usah khawatirkan diriku. Chen Mo telah membunuh Nangkong Lintian, yang mana merupakan anak terbaik yang paling bisa kita harapkan. Keluargawan harus menangani Chen Mo. Beristirahatlah. Aku akan mengurus hal ini. Akan kubuat si bajingan Chen Mo itu membayar atas hal yang dia perbuat. Sekarang kita kembali ke Chen Mo. Mereka pergi ke Danau Yankui, dimension di lereng Luoyan. Hei, siapa kalian? Chen Mo berkata, aku tahu ini adalah rumahnya Wan Changru. Ini akan segera menjadi milikku. Hah? Tunggu. Apa yang kalian lakukan? Menerobos masuk ke rumah orang? Chen Mo membalas, sampaikan ucapan terima kasihku kepada Wang Chanru atas pemberian mansion ini. BTW, namaku Chen Mo. Pergilah. Chen Mo melanjutkan, seperti yang diduga dari orang terkaya di Qianye, mansionnya pun penuh dengan dekorasi-dekorasi mewah. Chen Songce beritahu Chu Wenxiong dan Chia Qingan untuk mengumpulkan seluruh batu spiritual dan juga giok berharga. Gak usah pedulikan ukurannya, karena tiap 10 giok dapat dijadikan satu pil peiyuan. Dimengerti, Master? Chen Mo melanjutkan, kalian berdua bisa memilih kamar yang kalian suka. Kita akan menetap di sini. Hah? Beneran? Ini luar biasa. Chen Mo pun keluar balkon. Dia melihat ke sebuah danau. Dalam hati Chen Mo, energi spiritual di tempat ini sangatlah kuat. Tempat yang sempurna untuk membangun formasi penggabungan The Great Heavenly Spirit. Lalu tiba-tiba ada seseorang muncul. Kau kesini untuk membunuhku. Ku beri kau kesempatan. Beritahu namamu sebelum kau mati. Aku pengawal Nangkong Yu, Ku Chang Feng. Kau seharusnya nggak berurusan dengan keluarga Wan. Matilah. Lalu dia menggunakan skill Celestial Sword Slash Qing Yun Qian Yi. Sedangkan Chen Mo menggunakan skill Tian Xuan Shen Chuan variasi pertama Mountain Splitting, Mountain Breaker. Dan dia langsung menghajar orang itu. Orang itu pun langsung tumbang. Kau masih hidup, kau cukup tangguh rupanya. Orang ini adalah ayah Nangkong Lintian, namanya Nankong Long. Dalam hati Nankong Long, bagaimana mungkin dia sekuat itu? Emangnya ada orang yang bisa menahan serangan seperti tadi? Chen Mo berkata, berhentilah bersembunyi. Sekarang giliranmu. Hei, jangan lukai diriku. Ayahku akan membunuhmu kalau dia mengetahuinya. Tapi tanpa ragu, Chen Mo langsung membunuhnya. Aku nggak peduli jika ayahmu akan mencariku. Aku akan mendatanginya duluan. Pria tua tadi melarikan diri. Biarlah. Lagian, dia nggak akan bertahan lebih dari 7 hari. Tapi aku tertarik dengan kekuatan Nangkong Yu. Lalu seminggu kemudian, Chen Mo berkata, manusia-manusia tua dari dunia asli itu nggak ada yang berguna. Hei, halo, Yan ada apa? Ternyata Chen Mo ditelepon Yan Yan berkata, apa kau mau datang ke pesta ulang tahunku? Itu akan diadakan besok lusa. Oh, tentu, aku akan datang. Yan melanjutkan, baguslah kalau begitu. Sampai jumpa. Dalam hati Chen Mo, aku ingat banyak masalah muncul saat pesta ulang tahunnya Yan di kehidupanku sebelumnya. Aku harus melindungi Yan apapun yang terjadi. Lalu Chen Mo membuat sebuah formasi. Formasi penggabungan The Heavenly Spirit telah selesai. Dengan adanya pelindung, gak ada seorang pun yang bisa mendekati mansion ini tanpa izinku. Nah, sekarang aku bisa merencanakan hal-hal lain. Sekarang kita melihat Wenxiong sedang dipijat. Oi, Chu Wenxiong, siapa yang memanggil? Master Chen,
Kenapa Anda di sini? Langsung ciut. Chen Mo menjawab, aku mau kau melakukan sesuatu untukku. Duduklah. Baik. Dalam hati Wen Xiong, ada setidaknya 100 penjaga di sini. Harusnya gak ada seorang pun yang bisa melewati mereka. Lalu Chen Mo mengeluarkan sebuah botol. Apa itu? Ini air suci. Lalu Chen Mo menuangkan air sucinya ke tanah dan langsung tumbuh beberapa bunga. Ini air suci. Chen Mo menjelaskan, ini dapat menumbuhkan tumbuhan dengan cepat dan juga dapat menyembuhkan seluruh penyakit di tubuh dan memperpanjang usia kita jika kita meminumnya secara teratur. Wen Xiong berkata, obat segala penyakit dan memperpanjang usia. Bukankah itu obat mujarab abadi? Master Chen, apakah ini dijual? Beritahu aku harganya. Aku akan membelinya. Chen Mo menjawab, aku tidak menjualnya kepadamu. Aku ingin kau membangun perusahaan yang akan menjual air suci ini. Kau bisa mengambil 20% keuntungan darinya. Iya, akan kulakukan. Dalam hati Wen Xiong, sekarang aku kaya dan memiliki air suci yang melimpah ruah. Wen Xiong bertanya, Master Chen, kukira Anda nggak tertarik dengan uang. Kenapa Anda ingin menjual air suci? Ini adalah bagian dari rencanaku. Kau nggak perlu tahu. Oke, aku paham. Aku nggak akan ikut campur. Master Chen, perusahaannya akan dinamai apa? Karena aku mengambil ini dari Danau Yan Kui, jadi aku akan menamainya obat mujarab abadi Yan Kui. Bagus, ini pasti akan laris manis. Lalu keesokan harinya, Chen Mo naik kereta. Dalam hati Chen Mo, pesta ulang tahun ke-18 Yan-Er sangatlah besar dan diadakan di distrik Paima. Tiba-tiba ada 2 orang yang menghampiri Chen Mo. Si wanita berkata, "Hei, pergilah, duduk di tempat lain. Hei, apa kau tidak mendengar kami? Biarkan kakakku duduk di sini. Kau pergilah, duduk di sebelah sana. Aku mau duduk di sebelahnya." Chen Mo membalas, "Tempat dudukku di sini. Itu tertera di tiketku. Kenapa kau harus pindah?" Si wanita melanjutkan, "Kau kan duduk sendiri di sini. Sementara kami berdua, kami mau duduk bareng. Tentu saja kau harus pindah." "Gak mau." Kak, dia membuatku kesal. Tolong beri dia pelajaran." Kakaknya menjawab, "Tenanglah dek, tempat duduknya dia itu kan emang di sana. Kita nggak bisa memaksanya." Lalu setelah beberapa lama, Anda telah sampai di distrik Paima. Kereta akan segera berhenti. Mereka pun sampai di Paima. Seingatku tempatnya di Mansion Chilong. Lalu setelah Chen Mo turun, mereka menghampiri Chen Mo. Si kakaknya berkata, "Oi bocah, tadi ada banyak orang di kereta, jadi aku nggak bisa berbuat banyak. Tapi sekarang, kau pikir dirimu bisa kabur? Minta maaflah ke adikku, lalu aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, jangan salahkan aku untuk bertindak kejam." Chen Mo membalas, "Kau pikir Inner Realm cukup bagimu untuk menjadi sombong?" Si kakaknya merespon, "Kau tahu apa itu Inner Realm? Kau juga seorang seniman bela diri." Tanpa basa-basi, orang itu langsung ditampar. "Kau, siapa kau?" Chen Mo menjawab, "Aku adalah pria yang seharusnya nggak kau ganggu." Lalu Chen Mo melihat ke arah adiknya. "Hei, kau, apa yang kau inginkan? Jangan mendekatiku." "Sekarang kau takut? Udah terlambat." "Hei, apa yang kau lakukan? Aku dari keluarga Yuan. Kalau kau menyakitiku, ayahku akan membunuhmu." Sambil pergi, Chen Mo berkata, "Akan kutunggu." Gue baru lihat dimasukin ke tong sampah. Kita lihat, Chen Mo pun akhirnya sampai. Saat di sana ada banyak mobil bagus. Ada R35, ada Murcielago, ada BRZ. Gila, mobilnya mantep-mantep bos. Sedangkan Chen Mo cuma naik taksi. Hei, lihat-lihat, siapa itu? Dia pergi ke kediaman Qinglong hanya dengan taksi. Mungkin dia teman sekelas Lady Yan-Er, kesini hanya untuk makan. Mungkin dia teman sekelasnya Lady Yan-Er, kesini hanya untuk makanan. Chen Mo pun masuk. Dalam hati Chen Mo, aku akan menemui Murong Yan-Er, memberinya hadiah dan langsung pergi. Ternyata di sana juga ada Yuan Hao dan juga Kei Yue. Yuan Hao berkata, "Itu Chen Mo, dia ada di sini." "Hah, mana? Beneran?" Chen Mo itu datang ke pesta ulang tahun Yan-Er pasti cuma buat makan. Dia nggak tahu di mana dia berada. Orang ini adalah Yu Qiahao. Yu Qiahao, distrik Paima, putra seorang jutawan. Berarti orang kaya nih ceritanya. Kei Yue menghampiri Chen Mo dan berkata, "Chen Mo, kau seharusnya nggak berada di sini. Kau nggak punya kesempatan untuk bersama Yan-Er. Kau hanya mempermalukan dirimu." Chen Mo membalas, "Aku tahu apa yang aku lakukan. Berhentilah menggangguku." "Chen Mo, bahkan kalau kau memiliki Mei Hua, kau nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang ini. Apalagi yang bisa kau lakukan? Kau dan Yan-Er hidup di dunia yang berbeda. Kau nggak pantas untuknya." Chen Mo membalas lagi, "Aku menghormati Paman An, tapi jangan bicara padaku seperti ini lagi. Sekarang enyahlah, kau benar-benar gak masuk akal." Dalam hati Chen Mo, "Kau tahu keluargamu orang kaya, tapi kau nggak tahu bahwa aku nggak sama seperti dulu." Cheng Xiao, Feng Fei, ternyata orang yang ketemu Chen Mo tadi di kereta datang ke pesta Yan-Er. Yang kanan, yang pria adalah Yu Wen Cheng, sedangkan adiknya Yu Wen Feng Fei. Oke, kita sebut kakaknya Wen Cheng, adiknya Feng Fei. Xiao berkata, "Cheng Xiao." Xiao itu kayak panggilan sayang lah ya, atau panggilan antara sayang, kecil, atau panggilan yang bisa kayak menghormati lah. Xiao berkata, "Cheng Xiao, pacar Yan-Er yang dikabarkan ada di sini." Wen Cheng merespon, "Aku tahu, aku harus memberinya pelajaran. Jadi dia bisa melepaskan tangannya dari wanitaku." Nah, itu dia. Apa?
Iya, dalam hati Wenceng, bocah ini, dunia benar-benar sempit. Ada jalan keluar dari surga, namun kau nggak pergi. Gak ada jalan keluar dari neraka yang belum kau lewati. Xiahou berkata, Tua Muda Cheng, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak akan berurusan dengan anak itu? Hei, lihat Tua Muda Cheng kembali. Siapa yang dia ikuti? Hah? Itu adalah Grandmaster Zhou Tianwang. Paman Zhou, itu dia orangnya. Hah? Keluarga Zhou. Itu adalah keluarga terkuat kedua setelah keluarga Murong. Anak itu pasti mati. Dalam hati Feng Fei, bajingan, hari ini kau nggak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Akan kutunjukkan apa yang terjadi kalau kau menyinggung salah satu anggota keluarga Yuan. Dalam hati Keiyue, aku baru aja menyuruhmu pergi dan kau nggak mendengarkanku. Sekarang udah terlambat. Bahkan kalau kau ingin pergi, Feng Fei berkata, Paman Zhou, Paman harus memberikan keadilan untukku. Bajingan itu menggangguku. Nah, minta maaflah pada mereka dan aku akan membiarkanmu hidup. Dengan santainya, sambil meminum wine, Chen Mo berkata, enyahlah. Hah? Woi, apa dia gila? Dia bilang ke Zhou Tianwan apa? Untuk apa? Iya, bahkan Tuan Murong gak berani untuk mengatakan itu ke Zhou Tianwang. Zhou Tianwang akan membunuhnya. Mati dia. Paman Zhou tidak akan membiarkannya pergi. Brengsek, mati kau. Kau cuma prajurit rendahan. Minggir. Si kakek tua itu berkata, Tuan Zhou, tolong mundur, dia bukan tipe prajurit yang biasa. Paman Zhou berkata, bunuh dia, akan kutanggung semua akibatnya. Lalu ayahnya Yan datang, yaitu Paman Murong. Dia berkata, apa yang terjadi di sini? Loh, Paman Murong. Murong melanjutkan, Saudara Zhou, hari ini ulang tahun putriku, jangan terlalu marah. Paman Zhou merespon, Saudara Murong, orang ini menyuruhku untuk pergi. Dalam hati Murong, dasar babi najis. Murong berkata, Saudara Zhou, jangan menghinaku, gak di sini. Kau bisa lakukan apapun yang kau inginkan di luar. Paman Zhou berkata, baiklah, aku menghormati saudaraku. Bocah, jangan sampai aku melihatmu lagi di sini. Hah, kau beruntung. Murong melanjutkan, bahkan aku harus hormat ke Zhou Tianwang. Kau terlalu sombong. Aku nggak sombong, aku kompeten. Keluarga Zhou, keluarga Yuan, atau bahkan keluargamu, yaitu keluarga Murong, mungkin bisa mengancam orang-orang, tapi itu nggak berarti untukku. Jaga dirimu setelah keluar dari sini. Aku nggak mau membahayakan keluargaku dan melawan keluarga Yuan atau Zhou untuk membantumu. Hei, lihat, Yan datang. Yan menggunakan dress, pakai crown, sama pakai heels, high heels Cinderella. Widih. Feng Fei berkata, kakak, Yan sangat cantik, jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu. Yuan Cheng membalas, tenang aja, aku nggak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Yan maju dan berkata, terima kasih telah datang ke pesta ulang tahunku. Aku sangat menghargai kehadiran kalian di sini. Dalam hati mereka, dia benar-benar keluarga Murong. Perkataannya elegan dan tingkahnya sangat anggun sempurna. Murong punya anak yang luar biasa. Cucuku Yan ini hadiah dariku. Aku nggak punya banyak, tapi ini tulus untukmu. Semoga kau suka. Lihat tuh kunci mobilnya tuh. Kuncinya Porsche, gendeng. Keiyue menghampirinya dan berkata, Yan kau terlihat cantik hari ini. Terima kasih. Lalu Yan melihat ke kerumunan dan dia melihat Chen Mo. Dalam hati Yan apakah Chen Mo punya sesuatu untukku? Aku suka apapun yang dia berikan padaku. Baiklah, dia ada di sini. Itu cukup. Dia masih peduli padaku. Chen Mo, ini ulang tahun ke-18 Yan Mana hadiahmu? Ini ulang tahun Yan Tentu saja, aku punya sesuatu untuknya. Ternyata Chen Mo memberinya sebuah kalung. Ini, aku membuat ini untukmu. Selamat ulang tahun. Terima kasih Chen Mo. Hah? Apa? Dia mengalungkannya sendiri. Sial, dia bergerak duluan. Chen Mo berkata, Yan aku harus pergi. Tunggu Chen Mo, makanlah dulu. Hah, seseorang terlalu pelit untuk memberinya hadiah yang baik. Tentu saja dia nggak boleh tinggal dan makan dengan kita. Akan memalukan jika orang-orang mengetahuinya. Hah, jika ini bukan hari ulang tahun Yan aku akan membunuhmu. Apa? Kau memberinya sampah dan sekarang kau nggak mau aku bicara? Yan berkata, aku cuma mau kau di sini. Hadiah nggak terlalu penting untukku. Ini Chen Mo ngomongnya, aku cuma mau kamu di sini. Hadiah nggak terlalu penting untukku. Itu Mimin udah cek mau bahasa Mandarinnya. Mandarinnya sih kata translatornya. Tapi kalau Inggrisnya Mimin udah cek bahasanya sama. Apa kata-katanya sama. Jadi ya emang kayaknya dari komik aslinya, komik Cinanya kayaknya emang sama. Salah mungkin. Anggap aja lah Chen Mo mengatakan sesuatu yang sangat badass gitu kan, keren. Terus dia menunjuk-nunjuk gioknya. Hei, apa itu? Lalu keluar seperti aura berwarna biru dari sekitar badan Yan Wah, rasanya sejuk dan nyaman. Iya, sangat menyegarkan. Itu kekuatan air. Bagaimana mungkin? Kalung itu senjata ajaib. Dia memberinya senjata ajaib. Paman Shui, ternyata Paman Shui menghampirinya. Nona, apa boleh saya melihat jimat itu? Boleh Paman. Ini saat dilihat, Nona, Anda harus selalu mengenakan ini. Jimat ini adalah hadiah terbaik. Yang lainnya hanyalah sampah. Pahami itu. Kamu sangat baik karena memberi jimat itu. Terima kasih. Dalam hati Xiahou, sialan. Aku nggak menyangka orang tua itu akan memuji jimat itu. Dalam hati Keiyue, Chen Mo, berapa banyak lagi rahasia yang kau miliki? Dalam hati Yan Chen Mo memberiku hadiah yang berharga ini. Dia pasti sangat peduli denganku. Lalu tiba-tiba kita melihat ada orang yang dihempaskan. Hei, siapa itu? Hah? Ada apa itu?
Karangan bunga. Mereka mau mempermalukan keluarga Murong. Hei, siapa kau? Apa kau tahu ini di mana? Tentu saja, ini istana Qinglong milik keluarga Murong. Siapa kau? Itu nggak penting. Aku cuma mau membalas dendam untuk orang-orangku, untuk Kang Sanhe. Sanhe. Hei, tangkap dia, Tuan Murong. Kenapa kau panik begitu? Apa kau takut? Aku akan memberitahu mereka tentang masa lalu keluarga Murong. Lalu orang-orang Murong semuanya maju. Tapi dengan mudah mereka semua dihempaskan. Tuan Murong, bawahanmu nggak berguna. Kau pikir orang-orang ini bisa melindungi mereka setelah menyia-nyiakan semuanya? Paman Shui, ya orang luar sepertimu gak usah banyak bacot. Mati kau. Oke, tunjukkan kekuatanmu. Mereka pun mulai bertarung. Wah, pendekar yang hebat, seperti adegan di film action. Dia sangat kuat. Lalu akhirnya si petarung dari kubu musuh yang datang, dia terkena serangan dan dia terhempas mundur. Paman Shui berkata, seperti halnya si San, dia nggak bisa melakukan ini sendirian. Master, hah? Dia punya master. Lalu datang seseorang memakai jas berwarna putih. Dia berkata, Murong, ingat aku. Kau adalah Renpatian, anak Rentian Yu. Apa kau masih ingat luka yang kau berikan ini? Kau nggak mengira aku masih hidup, hah? Kau membunuh seluruh anggota keluargaku, menghancurkan klan Sanhe. Sekarang kau harus membayarnya. Paman Shui, hajar dia. Baik tuan, aku ingat kau. Kaulah yang telah membunuh orang tuaku. Baguslah, karena kau masih hidup, aku bisa balas dendam. Jangan baik bacot dan tunjukkan kemampuanmu. Mati kau, Sanhe. Hei lihat, dia mudah kembali. Hah, ini dia. Paman Shui maju, tapi Renpatian dengan mudah mengalahkannya hanya dengan satu serangan. Kau terlalu percaya diri. Hei Murong, sini maju. Hei, jangan sakiti ayahku. Renpatian berkata, Murong, kau punya putri yang cantik ya. Bukankah mati lebih mudah daripada membiarkanku memperkaos putrimu? Hei, lepaskan aku. Beraninya kau, Renpatian, ku bunuh kau. Qian berkata, kita harus gimana? Kita nggak bisa berdiam diri dan melihat Yan seperti ini. Kei Yue berkata, tapi kita nggak bisa bertarung. Kita nggak bisa menolong dia. Feng Fei berkata, kakak, orang itu akan menyakiti Yan Apa kau bisa menolongnya? Kakaknya menjawab, aku nggak bisa mengalahkan dia. Aku nggak mau mempertaruhkan hidupku untuk seorang wanita. Dan kalau keluarga Murong hancur, keluarga Yuan kita dapat mengatasi mereka. Bersembunyilah, jangan sampai ketahuan oleh dia. Baik kak, Murong, lihatlah, aku mulai. Lalu tiba-tiba mukanya dihajar oleh Chen Mo. Chen Mo berkata, kau sentuh temanku di depanku, jadi malu aku. Siapa kau? Berani sekali. Emangnya kenapa kalau aku berani? Berani sekali kau menyentuh masterku. Lalu dia dengan mudah langsung dihajar oleh Chen Mo. Percuma, dia pun langsung tumbang, terhempas jauh. Chen Mo berkata, bersembunyilah di suatu tempat. Chen Mo, Qian berkata, bagus, dia selamat sekarang. Dalam hati Kei Yue, seberapa kuat sebenarnya Chen Mo? Paman Shui berkata, kita selamat. Murong berkata, aku nggak mengira kalau dia kuat. Hah, dia kuat? Mustahil. Mengejutkan sekali. Murong punya pengasuh yang lumayan. Kau boleh balas dendam, tapi jangan sentuh Yan Lucu sekali. Kau meremehkanku. Apa yang membuatmu begitu bangga? Rasakan ini. Berhenti. Hanya dengan satu jari, Chen Mo berhasil menghentikan serangannya. Dalam hati Renpatian, sialan, kenapa aku nggak bisa mengenai dia? Kau terlihat cukup menarik untuk kulawan. Apa kau bisa mengalahkan seorang master, nak? Wah, dia terbang. Seorang master. Apa Chen Mo bisa menang melawan dia? Master. Kau master. Kau bahkan nggak cukup kuat. Nah, aku cukup kuat untuk membunuhmu. Tapak tangan iblis. Hah, tapak tangan iblis. Gurunya adalah master yang berkuasa di wilayah timur selatan. Dia dijuluki sebagai dewa berlengan 8. Mampus kau. Hei, Chen Mo, apakah dia bisa menahan serangan kuat itu? Hah, lemah banget, menyedihkan. Lalu Chen Mo menggunakan skill Tianxuan Shenchuan. Bentuk pertama, penghancur gunung. Dia menyerang serangannya dan akhirnya Renpatian langsung terhempas mundur. Tianxuan Shenchuan bentuk kedua, percikan sungai. Dalam hati Renpatian, aku kalah. Aku harus kabur. Lalu dia melihat ke arah Yan Kau, aku membawamu sebagai sanderaku. Hah? Apa? Tolong, Chen Mo, tolong aku. Saat Renpatian ingin menyentuhnya, tiba-tiba seperti muncul arai. Hah? Ini jimat sakti. Hancurkan, hancurkan. Dia terus menyerang arai itu, tapi arainya nggak hancur-hancur. Benda ini bisa memantulkan seranganku. Cahaya biru ini berasal dari jimat yang Chen Mo beri padaku. Jimat sakti ini melindungiku. Dalam hati Kei Yue, kalau aku meminta Chen Mo memberikan Leontin Giok seperti ini, apakah dia akan memberikannya padaku? Renpatian berkata, sialan, aku mungkin kalah kali ini, tapi jangan harap kau bisa kabur lain waktu. Lain waktu? Hah? Dengan cepat, Renpatian mencoba kabur. Ku akui nak, kau kuat, tapi kau nggak bisa mencegah aku pergi dari sini. Lalu Chen Mo mengambil sebuah kayu. Itu yang mengambil sesuatu lah. Dan dia menyiapkan sebuah serangan. Dia menggunakan tenaga dalamnya. Dia seorang Grandmaster. Hah? Apa? Gak mungkin. Aku gak akan kalah. Serangannya berhasil mengenai Renpatian. Masterku nggak akan memaafkan ini. Renpatian pun tumbang. Chen Mo pemenangnya, seorang master yang berumur 18 tahun.
Aku nggak percaya kalau aku nggak melihatnya sendiri apa yang telah terjadi. Aku pikir dia hanya sombong, tapi sebenarnya dia adalah seorang master. Dalam hati Murong, kekuatannya dalam mengendalikan kematian dapat membuat semua kekayaan dan kedudukan gak berharga. Tapi siapa yang merasa kekurangan dengan kemampuan seperti ini? Chen Mo bertanya, apa kau takut? Yan Er menjawab, kalau kamu ada di sini, gak ada yang aku takutkan. Dalam hati Kei Yue, saat aku bilang pada dia untuk menjauhi Yan Er, dia bilang, kita hidup di dunia yang berbeda. Aku benar-benar bodoh. Chen Mo berkata, lanjutkan pestanya. Tapi sebelum itu, aku harus bersih-bersih sampah dulu. Lalu Chen Mo menghampiri Paman Chou. Chen Mo berkata, kau bilang kau ingin membunuhku. Paman Chou membalas, aku selalu menepati janjiku. Kau ingin membunuhku? Aku gak keberatan sih. Loh, aku gak keberatan. Akhirnya, si Paman Chou pun bersujud. Master, maafkan aku. Kumohon ampuni aku. Master, maafkan aku. Lalu Chen Mo langsung menekan kepalanya ke tanah dan dia langsung tumbang. Tapi gue gak tahu dalam arti tumbang itu pingsan atau mati ya. Cuma di komiknya tertulis tumbang. Chou Tian tumbang. Sekarang apa? Gila. Chen Mo benar-benar melakukannya. Lalu Chen Mo melihat ke arah kakak beradik itu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Master, aku gak bermaksud menghinamu. Kumohon ampuni aku. Chen Mo berkata, baiklah, karena hari ini ulang tahunnya Yan Er, aku hanya akan menghapus kekuatanmu. Tubuhku. Murong berkata, terima kasih Master Chen. Chen Mo menjawab, sama-sama, saya emang harus melakukannya. Yan Er berkata, Chen Mo, apa kau mau tinggal di sini untukku? Baiklah. Dalam hati Kei Yue, untukmu. Harusnya dia menjadi milikku. Berani sekali kau. Sekarang kita berpindah ke kediaman Danau Kuihu yang tempat air suci itulah. Wen Chong berkata, kenapa Master Chen belum kemari sih? Lalu tiba-tiba Chen Mo datang. Habis ngomong gitu, Wen Chong berkata, selamat datang Master Chen. Persediaan obat mujarab kita nggak mencukupi. Tapi keluarga Kong Sun di Cicing menyebabkan masalah. Mereka menjual barang palsu. Keluarga Kong Sun sumber utamanya. Saya nggak bisa berbuat banyak tuan. Kalau begitu, biar ku urus mereka. Sekarang kita pergi ke distrik Cicing, Blok Yuan, kediaman Tianxun dari keluarga Kong Sun. Hei, lihat, Tuan Kong Sun sudah datang. Kurasa dia ingin mengumumkan perihal obat mujarab keabadian. Orang ini adalah Kong Sun yang pakai jas agak merah, kremping gitulah. Dia berkata, terima kasih telah hadir malam ini. Keluarga Kong Sun adalah teman dan sekutu setia Anda. Dan mereka yang gak hadir di sini, aku akan mengunjungi mereka. Hadirin sekalian, kita semua tahu manfaat dari obat mujarab keabadian. Tapi aku ingin menghilangkannya dari pasaran dan tetap dalam kendaliku. Tuan Kong Sun, obat itu sangatlah ajaib, pasti akan dijual. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Jangan khawatir, saya sudah menemukan yang lebih baik dari obat itu. Dan dengan bantuan Anda, pasti berhasil. Dalam hati Kong Sun, aku hanya membutuhkan obat palsu untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Dan keluarga Kong Sun akan menjadi penguasa. Saya mendukung Tuan Kong Sun. Iya, saya juga. Saya mendukung Tuan Kong Sun. Bagus, terima kasih semua. Saya tidak akan mengecewakan kalian. Lalu Kong Sun melihat seseorang yang sedang merokok sigar. Dalam hati Kong Sun, orang ini, aku penasaran apa yang dipikirkan keluargaan perihal ini. Kaan, kau kelihatannya stres. Orang ini adalah An Shi Cheng. Dia berkata, Kak Kong Sun, dulu aku mencoba untuk menemukan obat itu, tapi aku nggak menemukan apapun. Bagaimana kau melakukannya? Ini rahasia keluarga. Aku bisa memberitahumu kalau kau mau membantu kami. Sulit untuk melakukannya. Siapa yang tahu kalau itu penipuan? Kong Sun merespon, Kaan, kau menghina aku di depan mereka. An Shi Cheng membalas, bahkan anak kecil pun tahu keuntungan dan uang yang datang dari ramuan itu. Kalau kau nggak membagi hasil denganku, aku khawatir. Jingshan, bantu dia atau kau mati. Shi Cheng berkata, kau seorang pendekar. Apa masalahnya? Aku nggak pernah takut mati. Kalau aku mati, akan ada pemimpin lain di keluargaku. Jingshan, bunuh dia. Lalu tiba-tiba Chen Mo menahan tangannya. Hah, kau kan? Shi Cheng berkata, astaga, aku nggak tahu siapa kau, tapi aku menghargai pertolonganmu. Chen Mo merespon, kalau Anda ingin menjual obat mujarab keabadian, aku bisa menolongmu. Aku adalah Yuan Qingshan dari klan Youlan. Gak usah banyak bacot. Kau punya satu kesempatan untuk menghajarku. Tunjukkan kemampuanmu. Akan kutarik lidah congkakmu itu. Aku bilang, kau punya satu kesempatan. Kenapa kau tidak lakukan? Hanya menggerakkan tangannya bisa mengalahkan orang itu. Chen Mo berkata, apa ada hal lain yang ingin kau tunjukkan? Ini mustahil. Yuan Qingshan kalah. Kau Master Chen. Hei, Master Chen. Dia adalah Master Chen. Energinya lebih hebat dari Yuan Qingshan. Dia pasti Grandmaster. Kau pikir kau menang? Keluarlah. Lalu dia memanggil seorang prajurit mungkin ya. Jadi mengambil seperti sebuah cermin dan memuntahkan darahnya. Lalu keluar seorang. Dalam hati Chen Mo, perisai sihir hebat yang lain. Dia beruntung sekali. Hahaha. Apa kau bisa menghancurkan pertahananku? Lalu Chen Mo maju. Dia menggunakan skill Tian Xuan Shen Chuan bentuk kedua. Chen Mo menyerangnya dan dia langsung terhempas. Lalu kita melihat piringan tadi
jatuh ke kaki Chen Mo. Piringan ini lalu Chen Mo langsung mengambilnya, dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Oke, selanjutnya, Master Chen, saya salah, ampuni saya. Keluarga Kongsun akan melakukan apapun untuk Anda. Kumohon jangan bunuh saya, biarkan saya hidup sehingga saya bisa melayani Anda. Terlambat, Chen Mo langsung membunuh Kongsun tanpa ragu-ragu. Apakah Kongsun mati? Ih, serem banget. Master Chen, ampuni saya Master Chen, kami dipaksa untuk melakukan ini. Chen Mo berkata, kau bisa bicara kepada Chu Wenxiong tentang obat mujarab keabadian itu. Dia tahu apa yang aku inginkan. Baik Master Chen, berdirilah. Aku kemari hanya untuk memberi pelajaran kepada keluarga Kongsun. Apa yang terjadi denganku? Hei, apa itu kau? Apa yang kau inginkan? Chen Mo berkata, aku tanya kepadamu, dari mana kau mendapatkan cermin perunggu ini? Aku mendapatkan ini dari pencuri makam. Dia bilang dia mengambilnya dari reruntuhan Nia di gurun pasir. Reruntuhan Nia di kota kuno Qingcue. Dalam hati Chen Mo, dulu kultivator ada di sana. Chen Mo berkata, bawa aku ke sana. Anda? Oh iya, baiklah. Lalu 3 hari kemudian, mereka memasuki kota kuno Qingce, gunung keramat Zak lama. Master Chen, kita sampai. Dalam hati Chen Mo, lubang raksasa itu digali dengan pedang. Masih ada sisa roh energi cahaya. Master Chen, sepertinya jurang ini dikeruk oleh seseorang. Begitu aneh, aku bisa melihat cakrawala dari sini, tepat di depan. Saat mereka pergi ke depan, mereka melihat seperti sebuah kerajaan. Dalam hati Chen Mo, kekuatan macam apa ini yang bisa mengubur seluruh kota tua dalam pasir? Mereka pun pergi ke dalam. Chen Mo berkata, sepertinya ini kuil. Tempat masuk makam ada di dalam sana. Tempatnya terbuka. Pasti para pencuri yang melakukan ini. Chen Mo membalas, ini bukan ulah para pencuri makam. Apa? Di bawah kita melihat ada sekumpulan orang. Ching Sang berkata, 3 orang yang berkepala botak adalah para master tantra Buddha. Wanita yang di belakang pasti bukan orang biasa, Master Chen. Mereka bukan orang baik. Chen Mo berkata, gerbang batu besar ukiran ini. Si wanitanya berkata, hei, siapa kalian? Kenapa kalian kemari? Dan kau siapa? Kenapa kau kemari? Aku adalah nona dari keluarga Kwantu Cai Wenya. Biar ku kasih tahu ya, Pianhua ini milik kami. Lebih baik kau nggak usah melakukan hal konyol. Lalu Chen Mo mengabaikan perkataannya dan dia maju. Dia memegang pintu batu itu. Tentu saja. Siapa namanya? Si wanita Unya berkata, gerbang ini mempunyai mantra pertahanan. Master Chiang aja nggak bisa membukanya. Kau pikir kau bisa? Kenapa malu-maluin diri sendiri? Minggir, biar aku coba. Lalu Qingshan, dia maju menyerang gerbangnya, tapi dia terhempas mundur. Apaan ini? Gerbang itu bisa melemparku. Si biksu berkata, kawan, semakin kuat kau menghantam gerbang ini, maka gerbang itu akan menahanmu. Wenya berkata, bagaimana kita bisa membuka ini, Master Chiang? Apa kita gali terowongan dan masuk melewatinya? Master Chiang menjawab, kita nggak bisa. Mantra menutupi seluruh makam. Lalu Chen Mo mengulurkan tangannya. Dia berkata, buka. Wenya berkata, apa kau pikir dengan hanya mengucapkan sesame, apa itu? Sesame buka, seperti di cerita dongeng? Nggak bakal. Yang ngerti jokesnya, tolong komen deh, aku nggak ngerti soalnya. Apa? Pintunya? Lalu pintunya mulai bergerak. Apa? Pintunya? Dalam hati Chen Mo, ini hanyalah versi simple dasar susunan pertahanan dari klan Xuantao. Pasti kakakku yang melakukannya. Qingshan berkata, Master Chen, bagaimana Anda melakukannya? Keren banget. Kalau Anda ada di sini, saya akan merasa aman. Master Chiang berkata, nona muda dan juga yang lain, jangan menjauh dariku. Baiklah, Master Chiang melanjutkan, jangan menjauh. Kita nggak tahu bahaya apa yang akan datang. Lalu tiba-tiba, mereka melihat seperti sebuah tangga yang menuju ke sesuatu, seperti mungkin peti mati kali ya, dan sedikit bercahaya. Gak kusangka ada tempat seperti ini di bawah tanah. Astaga, apa sebenarnya? Itu peti mati itu, apa tubuh Ratu Qingcue ada di dalam? Mungkin. Bunga Pian juga ada di sana. Pasti ada di dalam peti mati marmer itu. Jangan berani kau ambil ya. Hei, tunggu. Jangan terburu-buru. Hentikan dia. Nona muda, jangan. Pasti ada perangkap. Nona muda, tenanglah. Ketiga orang yang menghalangi nona muda, si Wenya, 3 orang itu semuanya terbakar. Tolong aku. Tolong. Tolong. Itu sangat berbahaya. Apa? Sini, biar ku lihat. Dia terbakar menjadi abu dalam sekejap. Apa ini? Lalu dari situ, tiba-tiba ada yang menyerang. Apa ini? Ini kan seekor ular. Ular itu penyebabnya. Mati kau. Master Chiang menyerang, tapi ular itu berhasil menghindarinya. Awas, ularnya datang. Lalu ular itu menyerang ke arah Chen Mo. Gak kusangka ada seekor ular kobra iblis merah. Tapi dengan satu serangan, ular itu langsung kalah. Master Chiang bertanya, kobra iblis merah, apa itu? Chen Mo menjawab, kobra iblis merah panjangnya kira-kira 40 cm, berwarna merah tua, bersisik, dan membakar apa aja di depan mereka. Wenya bertanya, apakah mereka semua musnah? Enggak, biasanya mereka hidup bergerombol. Apa? Mereka masih ada? Tiba-tiba muncul sangat banyak. Ini terlalu berbahaya. Kita harus keluar dari sini. Mereka terlalu banyak, jangan sentuh mereka.
pergi. Dalam hati Chen Mo, mereka punya ratu. Kalau aku bunuh mereka, mereka pasti akan berhenti. Lalu Chen Mo menghajar mereka. Tapi tiba-tiba ular itu seperti berkumpul dan ular itu menjadi besar. Dia berkata, manusia bodoh, kalian mengusik ketenangan tuanku. Tamatlah riwayat kalian. Chen Mo berkata, oh, jadi ular kecil itu adalah bagian dari tubuhmu. Sekarang mereka bergabung membentuk dirimu yang sesungguhnya. Wunya berkata, ularnya bisa bicara seperti monster. Enggak, iblis. Amitabha, matilah kau monster. Tapi monster itu gak berdampak apa-apa dan monster itu menyerang. Si ular menyerang ke arah si biksu dan biksu berhasil menghindar. Tapi senjata ajaibnya terkena apinya. Hei, jatuhkan senjatamu. Dalam hati si biksu, apinya bisa menghancurkan senjata sihir. Si biksu berkata, ular itu membakar segalanya. Kita terlalu percaya diri. Chen Mo berkata, kau gak bisa bertarung. Mundurlah, biar aku yang urus. Lalu Master Chiang menggunakan skill jurus legendaris segel. Dia mencoba menyegel si ular. Serang, aktifkan. Tapi ular itu ternyata masih gak apa-apa, gak terkena dampak dari serangan Master Chiang. Lumayan, tapi kurang cukup untuk mengalahkanku. Lalu si ular itu tiba-tiba muncul antena. Bukan antena sih, lebih seperti tanduk dan juga tangan. Jadi berbentuk mirip naga nih. Dia berkata, kau terlalu lemah. Jangan kau pikir kau bisa mengikatku dengan ini. Ular itu memiliki darah naga api, bisa menumbuh 4 kaki dan 2 tanduk. Hanya dewa yang bisa mengalahkan makhluk itu. Nona muda, larilah, Wenya berkata. Tapi kita belum mendapatkan bunga pian, Tuan Chiang berkata. Nona muda, hidup itu lebih penting. Master Chiang, hati-hati. Chen Mo langsung maju. Dia menggunakan skill Tian Xuan Shen Chuan bentuk pertama. Chen Mo menyerang ular itu dan Chen Mo langsung membunuhnya. Dia membunuh ular raksasa itu. Dalam hati Master Chiang, kekuatannya luar biasa. Dalam hati Chen Mo, aku harus mengeluarkan kekuatan dewa. Lalu Chen Mo langsung menangkap sesuatu. Ternyata itu ular. Ih, lucu banget, mode kecil gitu. Chen Mo berkata, kau punya roh dewa. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan memberikanmu kesempatan untuk bereinkarnasi. Master Chiang berkata, Nona muda, jangan terburu-buru. Mungkin masih ada bahaya lain. Wenya berkata, bunga pian adalah milikku. Pasti ada di dalam peti matinya ratu. Sini bantu aku untuk membuka peti mati ini. Lalu saat dibuka, saat dibuka, ternyata kosong. Loh, kok kosong sih? Cuma ada sehelai baju. Bunga piannya di mana? Di mana bunga pianku? Si biksu berkata, lihat potongan kertas di baju itu. Pakaiannya terbakar, tapi kertas itu nggak tersentuh. Saat dibuka, ini adalah gulungan. Ditulis dalam bahasa barat kuno. Gempa menghancurkan tempat akar roh ditanam. Akar roh? Apa maksudnya? Di mana ada dunia baru? Master Chiang berkata, mungkin maksudnya akar yang ada di sungai bawah tanah. Setelah gempa bumi, tarikan gunung Cak lama nggak lagi terhubung ke sungai. Jadi kerajaan Qing Cue nggak bisa bertahan karena itu. Teksnya di samping sulit dipahami. Ada sedikit kerusakan di istana besar, terhubung dengan dunia bawah. 7 muara, tombak langit, dan menyatukan alam semesta. Dalam hati Chen Mo, itu adalah jurus teknik pengubah Xuan Tao Queen. Qing Cue dulunya murid adikku. Jadi akar roh bukanlah di sungai, pasti di sekitar sini. Kenapa peti mati Ratu Qing Cue berada di sini? Jangan-jangan Lao Chen Mo menghancurkan tanahnya dan dia melihat akarnya kelihatan. Hah? Apa yang terjadi? Awas! Nah, sudah kuduga, pohon akar roh. Dalam hati Chen Mo, akar roh dari kerajaan Qing Cue hancur oleh gempa bumi dan menyerap kekuatan udara dan bumi untuk memulihkan diri. Itulah kenapa kerajaan Qing Cue runtuh. Master Chiang berkata, benda ini memancarkan kekuatan penyembuh yang hebat. Lukaku langsung sembuh. Kalau aku lihat di sini, aku bakal jadi Grandmaster dalam setahun. Master Chiang berkata, Nona muda, kalau kita membawa ini ke kakek Anda, dia pasti akan sembuh. Benarkah? Bagus dong. Tapi gimana caranya? Kita nggak perlu mengambil semuanya, cukup sebagian aja. Tapi saat ingin dipotong, belatinya langsung patah. Apa? Mustahil. Chen Mo berkata, akar roh itu nggak bisa dipotong. Kau ingin memotongnya? Mustahil. Aku mau ambil ini untuk kakekku. Chen Mo menjawab, kalau kau mau obat mujarab, pil penolong udah cukup. Pilih ini. Coba biar kulihat. Ini pil penyembuh mujarab. Nona muda, obat ini bisa menolong kakekmu. Wenya berkata, benarkah? Pilnya sangat mahal. Apa yakin kita boleh ambil? Chen Mo merespon, nggak gratis ya. Aku ingin setengah milik dari keluarga Tai. Setengah? Kau mau ngerampok? Kalau kau nggak ingin menyelamatkan kakekmu, ya sudah. Jangan coba-coba menyentuh akar roh. Aku peringatkan kau. Baiklah, aku setuju. Dalam hati Wenya, aku hanya ambil pil ini terlebih dahulu. Tapi aku nggak akan memberikanmu uang sepeser pun. Chen Mo berkata, ambil ini. 1 botol cukup kok. Hah, kakekku selamat. Kau sudah mendapatkan apa yang kau mau. Sekarang pergi dari sini. Tuan Chiang berkata, Nona muda, ayo pergi. Ya baiklah. Qing Xiang berkata, terima kasih Master Chen. Saya ikut ya. Apa ada hal lain yang ingin Anda lakukan? Berisik, aku ingin berada di sini. Pekerjaanmu udah selesai. Pergilah. Dalam hati Chen Mo, akar roh suci ini cukup untukku bermeditasi dan menaikkan peringkatku. Lalu 2 minggu kemudian, hei, gali di sini. Lebih dalam lagi. Ternyata ada orang yang sedang menggali untuk mengambil akarnya mungkin. Lalu Chen Mo bangun, dia sadar.
Kurang ajar. Dengan satu serangan, Chen Mo mengempaskan orang-orang itu. Ya, kalian benar-benar serakah. Kamu ingin memiliki semua akar roh untuk dirimu sendiri. Iya kan? Master Chiang berkata, kita semua menemukan akar itu. Bagi kami setengahnya. Dan tanpa ada paksaan, kalian ingin merampok barangku. Jangan harap. Mati kau. Lalu Master Chiang menggunakan skill roh bumi. Roh bumi, bantu aku. Lalu dia menyerang Chen Mo menggunakan skill naga batu. Muncul naga batu yang sangat besar. Lalu akhirnya ledakan terjadi. Kau ingin menggunakan senjata sihir pertahanan untuk melindungi dirimu. Hahaha. Kau akan mati, nak. Tapi ternyata Chen Mo nggak apa-apa. Oh jelas, orang MC. Hah? Apa? Kau bisa menahan itu? Apa kau itu manusia? Tapi aku punya jurus yang lain. Mari kita lihat. Apa kau bisa bertahan? Kau akan kalah. Terkuburlah dalam tanah. Lalu tiba-tiba tanahnya terbelah dan Chen Mo terkubur. Tutup. Matilah. Tapi Chen Mo dengan mudah langsung keluar. Hah? Kok bisa? Oh jelas, plot armor MC. Udah gitu aja. Sekarang giliranku. Kubunuh kau. Roh bumi, bantulah aku. Iblis bumi. Dia bertransformasi menjadi lebih besar. Alam semesta dan aku bersatu. Aku hanya berdiri di sini dan menerima aliran kuantan. Astaga, Master Chiang berubah. Dia jadi monster. Wenya berkata, dasar bodoh. Master Chiang sedang berjuang. Kita nggak boleh menyerah. Mati kau bocah. Lalu Chen Mo menggunakan skill yang apa ya? Seperti memindahkan tangannya ke dimensi lain. Jadi tangannya seperti putus, tapi nggak putus beneran. Tapi ternyata Master Chiang berhasil mengembalikan tangannya. Hahaha. Udah aku bilang, aku hidup untuk bisa menjadi juara dunia. Oh gitu. Nih, 5 bentuk. Lenyaplah. Master Chiang ingin menyerang. Hah? Nggak, aku nggak bisa menyerap energi bumi. Apa ini? Pedang surgawi. Serang. Menggunakan pedang surgawi milik Chen Mo, dia menyerang Master Chiang dan langsung terbelah menjadi beberapa bagian. Tapi gue nggak tahu ini kaki buncin atau badan asli karena menjadi batu. Tapi dari skill yang dia pakai tadi kan roh bumi bantulah aku. Jadi mungkin ini badannya asli ya. Berarti bisa kita anggap Master Chiang mati. Master Chiang, kau Chen Mo. Hah, maafkan aku Chen Mo. Master Chiang yang memaksaku kemari. Aku nggak melakukan apapun. Kalau kamu nggak berhutang padaku, kau pasti mati sekarang. Minggat sono. Baik. Kami akan pergi. Mereka pun langsung keluar dari gua. Si orang yang kanan berkata, Nona muda, Master Chiang sudah mati. Gimana caranya kita mengambil akar roh sucinya? Wenya berkata, kau ingin aku mati, ha? Pria itu kuat banget. Siapa yang berani ambil benda itu dari dia? Aku emang nggak bisa mendapatkan barang itu. Tapi aku punya cara lain. Lalu kita melihat Wenya pergi ke VIP lobby. Seseorang berkata, Nona muda, saya sudah mengirim semua profil tentang dia. Qian Ye, Master Chen, Meihua Group, penjual obat kehidupan, keluarga Chen dari Nansu. Dasar pria menyebalkan. Pasti dia punya banyak musuh. Sebarkan rumor kalau Master Chen dari Qian Ye sudah mati di Qihai. Dalam hati Wenya, Master Chen, tunggu aja sampai kau keluar dari tempat itu dan melihat seluruh keluarga dan temanmu mati. Bagaimana perasaanmu, ha? Kita sekarang melihat Wen Xiong lagi di klub. Hahaha. Ayo bersenang-senang. Lalu tiba-tiba ada yang membuka pintu. Hah? Siapa ya? Chu Wen Xiong, kau punya 3 hari untuk membawa antek-anteknya Master Chen kepadaku, atau kalian yang akan mati. Kumohon, tenanglah. Aku akan melakukan apapun yang kau mau. Otak dungumu ternyata pintar juga. Dalam hati Wen Xiong, dia jadi musuhku. Jadi rumornya benar ya. Sementara itu, di distrik Qian Ye, grup Meihua, kantor pimpinan. Selanjutnya kita harus memperbaiki ini dan juga ini. Siapa itu? Pimpinan Li. Aku kemari untuk mengucapkan selamat tinggal. Matilah. Orang itu menyerang. Dia hampir mengenai Li Shufang atau Ibu Chen Mo. Tapi untungnya Song Che berhasil menahannya. Song Che berkata, katakan, siapa yang mengirimmu kemari? Aku nggak tahu. Aku tahu. Aku akan mendapatkan pil mujarab ketika aku kembali. Oh, jadi kamu nggak berguna. Orang itu langsung dibuat entah pingsan entah mati. Wen Qing berkata, Nyonya, akhir-akhir ini banyak pembunuh bayaran yang datang kemari. Li Shufang berkata, mereka kiriman dari keluarga Wan. Dia kemari pasti karena rumor itu. Dia akan mendapatkan balasannya. Lalu sekarang kita melihat seorang petarung. Berikan semua uangmu kepadaku dan perusahaan obat kehidupan itu. Begini, aku... Dalam hati Wen Xiong, gak ada yang bisa menandingi obat kehidupan. Si petarung berkata, apa? Kau bilang tidak? Kau mau mati, ha? Akhirnya, orang itu pun dipimpin ke tempat obat mujarab itu. Lalu tiba-tiba Qing Chen dan Sang Sang muncul. Siapa yang berani datang kemari? Pergi, kita nggak mau bernegosiasi. Brengsek, kalian nggak bisa menghentikanku. Si petarung mulai menyerang. Awas, pedang kayu. Kau tangguh juga. Siapa gurumu? Kau ingin tahu? Teknik pedangmu bagus, tapi untungnya kau hanyalah seorang kultivator puncak. Aku gak akan kalah walau kau berubah. Lalu petarung itu menggunakan skill Takui Yuan Shou. Sedangkan Qing Chen, dia mengeluarkan Phoenix-nya. Tapi akhirnya Phoenix-nya kalah. Apa? Dan Qing Chen pun terhempas. Nona muda,
Cincang berkata, aku nggak apa, bersembunyilah di suatu tempat. Hah, cepat sekali kau berubah pikiran. Hahaha, tempat ini menjadi milikku. Aku akan memindahkan klanku kemari. Kita bisa menjadi penguasa dan menjadi klan terbaik. Orang ini adalah master klan Youlan, saudara Yuan Qingshan Qing Quan Hai. Namanya Qin Quan Hai. Lalu Songce menghampiri Cinceng. Songce berkata, ini obatmu, minum ini untuk mengobati lukamu. Apa yang terjadi padamu? Orang-orang Chuen Chong membawa seorang master kemari, menghancurkan pelindung dan mengambil alih mansion. Mereka orang biasa. Mungkin mereka melakukannya untuk melindungi diri. Kurasa mereka juga nggak ingin melakukan ini. Misi kita adalah melindungi pemimpin mereka. Nanti kita berurusan dengan yang lain saat master kembali. Kita melihat banyak sekali reruntuhan bangunan. Mereka nggak bisa menemuiku di sini. Darah hitam. Aku terkena racun. Kita di sini melihat ada 2 orang yang menghampiri orang tadi yang kena racun. Ada seorang yang memakai seperti jubah mantel gitu, dan satu lagi seperti Joker atau pesulap lah. Orang yang kiri berkata, harus memberikan kutukan kepadamu. Hidupmu tinggal 5 menit. Darah dari 2 kawanmu memberikan aku kekuatan. Darahmu pasti enak. Dasar menghisap darah sialan. Ternyata vampir. Meskipun aku mati, aku tetap akan membunuhmu. Astaga, kau ingin membunuh kami? Au atut. Orang yang ini adalah dari klan darah, namanya Chorn. Kubunuh kau. Orang yang terkena racun menyerang, tapi dengan cepat Chorn langsung berpindah ke belakangnya. Hah, lambat. Hei, berhentilah melawan. Semakin cepat kau mati, semakin cepat kau bereinkarnasi. Sampai jumpa iblis Tarsus. Orang ini adalah penyihir kegelapan, namanya Char. Si orang yang pakai uniform atau apa sih uniform? Seragam. Dalam hatinya, kau biarkan temanmu mati, tapi kau nggak bisa memberi kabar. Lalu tiba-tiba ada pedang yang muncul menghadang mereka berdua. Benda apa ini? Ah, sialan, tanganku. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.